Baik, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya mau mengucapkan selamat datang kepada seluruh pembicara, juga kepada seluruh peserta yang hari ini sudah bergabung di sore hari ini untuk mengikuti acara webinar Indo Anesthesia. Hari ini kita akan membicarakan COVID-19 and Vaccine dengan topik Where are we now and where should we go? Pada acara sore hari ini akan dimoderasi oleh Prof. Ari Parialsyam. Namun kebetulan beliau ada sedikit terlambat, jadi nanti akan segera bergabung ya, Prof. Ya, Dok. Lalu ada dua pembicara. Yang... Oh, sudah. Selamat datang, Prof. Ya, makasih. Ya, sorry. Nanti ada dua. Ya, makasih, Dok. Ada dua pembicara pakar, bukan bicara lagi, ini udah pakar dalam bidangnya. Yang pertama adalah Prof. Dr. Pratiwi Sudarmono, spesialis mikrobiologi klinik yang akan membicarakan COVID-19 mutation and its impact. Lalu pembicara kedua adalah Prof. Dr. Iris Renggani, spesialis penyakit dalam yang akan membicarakan COVID-19 vaksin from A to Z. Mungkin Dr. Susilo ada mau menyampaikan sedikit. Ya, terima kasih Dr. Krisya. Teman sejawat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hadir. Tadi kebetulan Prof. Pratiwi bertanya kepada saya sebelum kita broadcast, Indo Anestesi itu apa sih? Jadi sedikit penjelasan, Indo Anestesi itu pertemuan ilmiah tahunan yang bersifat internasional, dimulai dari tahun 2004, waktu itu cukup lama, jadi sekarang udah ke-18 kali kemarin, 2021. Dimulai dengan 4 pembicara asing dan sisanya lokal, tapi makin tahun makin bergulir, snowballing, pernah pembicara sampai 60 yang asing. Dan kita pernah menyelenggarakan acara internasional yang juga sifatnya lebih besar lagi, yaitu tahun 2011, Asia Oceanic Regional Anesthesia Meeting, dan tahun 2017 kita menyelenggarakan World Congress of Obstetric Anesthesia pertama di dunia. Jadi dari 2004 sampai 2020, yang unik tahun 2020 kan waktu itu kan mulai pandemi, jadi kita sebetulnya merencanakan, karena sering sekali kita menyelenggarakan di bulan Februari akhir. Waktu itu kita pikir, wah tanggal 29 bagus sekali ini, karena kan jarang ya kejadian 29 Februari. Tapi terlambat, hotelnya sudah dibook oleh wedding, kita mundur lagi, maju lagi tanggal 22, demikian juga sudah dibook dan sudah dibayar, akhirnya kita jadi maju lagi ke tanggal 17. Tapi sebetulnya kalau kita membaca dengan baik, semuanya adalah blessing. Karena kalau acara itu diselenggarakan 29 September, mungkin pembicara asingnya sudah tidak hadir, peserta Indonesia juga sudah mulai ragu-ragu, karena Maret kan diumumkan tuh ada pandemi. Jadi karena itu kebetulan sekali tanggal 17 itu belum ada kejelasan, seluruh peserta hadir penuh sampai hampir 900, pembicara asing juga hadir 60 lebih. Jadi acara itu sukses sekali, tapi tidak lama kemudian COVID datang. Kami ya pertemuan ini kita bayangkan wah akan menjadi sulit ya, karena kan kita biasa offline. Tapi pengalaman itu memberi pelajaran baru bahwa kita bisa melakukan, bahkan tadi ditanya emang udah berapa kali sih webinar Indo Anestesi? Ternyata Prof. Pratiwi bisa dilaporkan tahun 2020 mulai Mei, jadi kita mulai webinar itu mulai Mei. Acara pertamanya itu di bulan puasa, acaranya sangat sukses, sampai hampir 1.000 peserta. Itu pertemuan critical care medicine yang bicara orang-orang top memang di dunia. Dari Amerika, John Marini, ada dari Eropa, Jean-Claude Vincent. Jadi acara itu sukses, membuat kita percaya diri bahwa acara ini bermanfaat buat para peserta, terbukti dengan pertanyaan yang banyak. Karena saya menganggap kalau acara itu kelihatannya pesertanya banyak tapi pertanyaannya nggak ada, bisa dicurigai cuma masang nama doang di situ ya. Ternyata acara itu selalu kita kelebihan atau kekurangan waktu untuk menjawab. Jadi mulai Mei sampai
Desember itu kita ternyata sudah menyelenggarakan 27 kali webinar, nyaris seminggu sekali, 2 minggu sekali. Dan 2021 kemarin kita menyelenggarakan Indoanesthesia ke-18 secara online. Itu pun sukses karena pembicaranya ada terbatas ya, karena jumlah slotnya terbatas, tapi pesertanya yang menambah banyak, yaitu 4.000 peserta dari 58 negara. Jadi buat kami bersyukur bahwa acara Indoanesthesia terus diminati oleh teman-teman sejawat sekalian. Sampai hari ini kita menyelenggarakan satu acara yang khusus yang belum pernah kami selenggarakan, yaitu membahas mengenai COVID di sudut pandang mikrobiologi dan COVID di sudut pandang vaksinasi. Untuk itu terima kasih kepada teman sejawat semua dan juga kepada Prof. Ari selaku moderator. Saya kembalikan ke Krisya. Baik, terima kasih Dr. Susilo untuk cerita kenapa kita bisa mengadakan hari ini bersama-sama. Oke, mungkin udah semua pada nggak sabar. Saya silahkan Prof. Ari, silahkan Prof. dimulai. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ane, kemudian juga tentu terima kasih Dr. Susilo, Dr. Edi. Luar biasa tadi ya ceritanya bagaimana Indoanestesi tujuannya adalah mengedukasi dokter-dokter, bukan saja dokter-dokter nasional tapi internasional, karena selalu memang event-eventnya itu dibuat untuk kepentingan internasional. Dan ya, ini topik yang hari ini memang topik yang masih terus dibicarakan gitu ya. Saya mengucapkan terima kasih nih Indoanestesi, karena terus terang saja memang kita harus selalu mengangkat topik-topik ini di tengah masyarakat, karena jangan sampai orang lupa gitu loh ya. Saya ingin cerita aja, saya mesti saya cerita minggu ini ya Prof. Iris ya, seorang internis meninggal. Minggu lalu internis juga meninggal gitu loh. Nah ini kan masih masalah ini kita ini, beberapa internis muda meninggal dunia gitu loh. Apa masalahnya? Udah divaksin. Mutasi virus ini aja nih udah pertanyaan nih buat Prof. Pratiwi dan Prof. Iris nih. Kenapa nih Prof nih? Pasien ini nih masih muda, nggak ada komorbid, ya perburukan meninggal gitu misalnya, saya bercontoh. Jadi ini pasti topik ini menarik ya. Kebetulan juga yang menjadi narasumbernya adalah yang sehari-hari berhubungan. Ya saya tahu ini Prof. Pratiwi itu nongkrongin virus setiap hari di mikrobiologi klinik, melihat PCR tersebut segala macam. Jadi udah. Bagaimana dengan Prof. Iris? Prof. Iris ini terlibat dengan uji klinik vaksin yang saat ini juga ada gitu ya, beberapa ya, dan juga sedang dipersiapkan. Jadi ini pas dan selalu juga berhubungan dengan pasien-pasien dengan efek samping vaksin. Jadi artinya saya sih yakin Dr. Susilo yang hadir sore ini itu pasti mendengarkan, karena banyak pertanyaan-pertanyaan gitu loh. Jadi artinya belum paparan aja udah banyak pertanyaan, apalagi kalau setelah paparan. Oleh karena itu saya nggak mau berlama-lama dulu. Sementara ini silakan saya beri kesempatan Prof. Pratiwi untuk menyampaikan bagaimana nih Prof update mutasi yang ada saat ini nih di sekitar kita ini. Ya ini Kudus katanya dengan jumlah kasus yang sedemikian rupa, dan saya baru dapat update juga tadi pagi ada 120-an nakes yang positif. Tapi katanya sih belum ada, ya mudah-mudahan sih tidak ya. Tapi ini kan ada isu katanya nih jangan-jangan ada mutasi nih di Kudus gitu. Nah ini sebagian dari, jangankan masyarakat, dokter juga masih mikir bagaimana sih kok ini, bahkan ada yang bilang apakah cukup dari PCR itu aja bisa dilihat mutasi. Nah ini tadi nih mungkin itu hal-hal yang menjadi pertanyaan. Nah kemudian bagaimana sih mutasi bisa terjadi. Jadi banyak hal nih Prof yang menjadi pertanyaan. Silakan deh Prof untuk menyampaikan hal ini. Dan sebagian saya lihat yang hadir di sini itu macam-macam nih Prof. Ada spesialis, ada anestesi, radiologi, penyakit dalam, spesialis paru. Saya lihat dengan detail-detailnya, juga mungkin ada orang awam juga di sini. Dan saya rasa mereka tetap akan ada di sini dan tidak sekedar kemudian meng-on-kan Zoom-nya, kemudian makan-makan kemana, tidak. Karena memang mereka masih menunggu nih apa yang informasi akan disampaikan oleh Prof. Pratiwi. Silakan Prof. Pratiwi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran semua rekan-rekan sejawat sore ini. Terima kasih Prof. Ari telah bersedia untuk menjadi moderator pada sesi sore ini.
Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Indo Anesthesia atas undangannya kepada kami untuk menjadi pembicara pada sore ini yang akan memaparkan mengenai mutasi SARS-CoV-2 dan impact-nya tentu saja yang ingin kita lihat. Sebentar, saya share screen sebentar. Apakah sudah terlihat? Iya, Prof, sudah. Ya, baik. Jadi seperti tadi disampaikan, sudah 1,5 tahun lebih kita mengalami wabah yang menakutkan sekaligus mencengangkan, karena penyakit itu betul-betul sebelumnya tidak kita ketahui. Jadi sekarang kita tahu bahwa seolah-olah waktu ada vaksin, seolah-olah kita sangat lega karena kita seolah-olah segera akan menyelesaikan pandemi ini. Namun demikian dengan kabar-kabar di mana banyak sekali strain baru, mutan baru, maka kita pun kemudian menjadi sangat khawatir dan sangat kecil hati. Siang ini saya akan memaparkan mengenai beberapa aspek ini sampaikan sekilas saja mengenai virusnya dan juga klasifikasi virus itu, dan seterusnya akan saya lanjutkan dengan pembicaraan mengenai mutasi. Mengenai klasifikasi virus, David Baltimore, seorang pemenang hadiah Nobel, dulu pemenang hadiah Nobel, mendapatkan Nobelnya dari melakukan suatu klasifikasi dari virus di tahun 71. Jadi virus itu diklasifikasikan atas 7 grup, tergantung apakah kandungan nukleik asidnya, asam nukleatnya, apakah DNA atau RNA. Strainnya apakah single ataukah double. Sense-nya apakah positif ataukah negatif, jadi transkripsi ke kanan atau transkripsi ke kiri. Apakah dia menggunakan reverse transkriptase dan seterusnya, maka dibagilah dia atas beberapa kelompok, yaitu 7 kelompok. Dan kalau kita lihat coronavirus, maka coronavirus coronavirus itu kembali ya, biar saya yang mengoperasikan, mohon maaf. Kembali. Bisa balik lagi nih slide. Ya, jadi sekarang kita lihat bahwa coronavirus itu adalah virus yang termasuk dalam virus RNA, positif strain, dan berenvelope. Jadi ini adalah coronavirus. Kita melihat sekarang apa itu coronavirus atau SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 itu adalah beta coronavirus dari Coronaviridae family. Dia positif strain, single stranded, dan kemudian dia mempunyai kapsul. Genomnya terdiri dari 30.000 nukleotida, sehingga di dalam kelompok RNA virus dia adalah kelompok yang ukurannya paling besar. Dikatakan bahwa kalau lebih besar, makin besar dia sebetulnya makin sulit untuk mutasi ya. Dan dia menghasilkan 29 protein, dan kalau kita lihat, saya tebal di sini, kasih huruf tebal, 4 struktural protein. Yang merah itu yaitu protein S, protein E, protein M, dan protein N. Dan kalau kita dengar sehari-hari, maka protein S itulah yang kita selalu khawatir kalau dia berubah, karena protein S ini memegang peranan penting dalam perkembangannya menjadi tempat di mana mutasi itu sering terjadi. Sekarang mengenai mutasi. Mutasi itu kenapa terjadi? Sebetulnya karena pada proses transkripsi dan translasi ada proofreading biasanya. Namun pada RNA virus, proofreading ini sangat sedikit atau bahkan tidak ada. Sehingga seperti hanya kita berbisik dari satu orang ke orang lain, maka apa yang dibisikkan oleh orang pertama akan diterima dengan bisikan yang sangat berbeda pada orang terakhir. Beginilah mutasi itu seolah-olah terjadi, sehingga susunan asam nukleotida itu berubah. Jadi kalau kita lihat semakin sering terjadi replikasi, maka mutasi itu pasti akan terjadi. Setiap kali replikasi pasti akan terjadi mutasi. Tetapi apakah mutasi itu semua menyusahkan atau semua menyebabkan kemalangan? Tidak demikian.
sebetulnya mutasi itu sebagiannya tidak menyebabkan apapun, dia masih sama berperilaku seperti induknya. Sebagian lagi menyebabkan memang menjadi mati virusnya, sebagian lagi menyebabkan virus itu menjadi melemah, tapi 10% saja di antaranya menyebabkan virus itu berubah karakter. Dan berubah karakternya itu bisa bermacam-macam, tergantung dari di mana lokasi mutasi itu terjadi. Jadi seperti dikatakan, saya tunjukkan di sebelah bawah ini, di mana rule of thumb-nya adalah kalau dia RNA virus, dia lebih bermutasi dari DNA virus. Kalau dia single strand, dia lebih mudah bermutasi daripada kalau double strand. Kalau dia genomnya kecilan, dia lebih mudah bermutasi daripada genom yang besar. Kalau dia adalah retrovirus menggunakan reverse transkriptase, maka dia juga lebih mudah bermutasi. Jadi di sini kita lihat bahwa mutasi itu pasti akan terjadi. Namun saya ingin bandingkan dengan virus HIV, di mana pada virus HIV ini, maka kita lihat sesudah 40 tahunan, kita lihat mutasinya itu sudah luar biasa, sehingga sudah tidak bisa lagi dikenali dibandingkan dengan virus awalnya. Namun saat ini, sesudah 2 tahun, sebetulnya mutasi yang terjadi pada SARS-CoV-2 itu masih kecil ya, masih sedikit sebetulnya. Meskipun kita sekarang sudah sangat khawatir. Yang berikutnya saya ingin sampaikan mengenai apa itu yang disebut clade. Jadi saat ini dikenal suatu sistem nomenklatur ya. Nomenklatur itu yang biasa dikenal adalah nomenklatur cara GSAID, Global Initiative on Sharing All Influenza Data, GSAID clades. Ada lagi Next Strain clades, ada lagi Pangolin, singkatan dari Phylogenetic Assignment of Named Global Outbreak Lineage. Dan baru saja 31 Mei, jadi 5 hari lalu ya, WHO mengeluarkan label sistem yang baru, yaitu sistem WHO. Kenapa demikian? Karena sekarang ini dikenal, virus clade Inggris, virus India, virus South Africa. Sehingga ada stigma kepada negara-negara tersebut, sehingga WHO membuat sistem baru dengan nomenklatur alfa, beta, gamma, dan seterusnya, huruf-huruf dari Greek. Sekarang kita tahu bahwa ada varian, ada strain, ada lineage yang semua oleh para saintis, oleh press, oleh siapapun juga dicampur adukan ya. Jadi nomenklatur ini seolah-olah menunjukkan bahwa semua sama aja, apakah dia itu strain, apakah dia itu clade. Sebetulnya disebutkan dengan clade adalah bila dia itu berasal dari suatu ancestor yang sama. Dari clade itu sebetulnya di dalamnya kemudian ada strain, dan dari ada varian, dan kemudian dalam varian ada strain. Kita lihat kepada GSAID clade. Ini adalah gambar pada Maret 2021. Kita lihat dengan cara GSAID clade ini sudah diidentifikasi 8 clade secara global, yaitu S, O, dan L, V, G, GH, GR, GV, dan GRY. Kalau kita lihat Maret 2021, kita lihat bahwa yang paling tinggi, paling banyak di dunia ini adalah clade GRY. Sementara pada Desember 2019, kalau kita lihat, clade O itu sekarang hampir dikatakan sudah tidak ada lagi. Dengan demikian, clade yang sekarang ada, atau strain-strain yang sekarang ada itu sudah jauh berbeda. Mengapa berbeda? Ini karena terjadinya mutasi. Ini adalah Mei 21 ya, jadi baru 2 minggu lalu kita lihat bahwa sekarang clade GRY inilah yang paling banyak, dan GRY ini sekarang sudah ganti nama, sudah dikasih nama alfa. Dan kemudian clade-clade yang lain adalah clade gamma, clade beta, dan seterusnya. Dan sekarang sedunia di GSAID sudah masuk sekitar 1,6 juta genom, dan dari Indonesia kira-kira 1.800 kita menyumbang genom pada GSAID clade ini. Kalau kita lihat kemudian peta dari GSAID clade ini, kita bisa melihat
Kalau di Cina misalnya kita masih lihat yang warna jingga, ini adalah clade yang tua ya. Di bagian negara di seluruh dunia ini sudah dikatakan hampir tidak ada lagi clade tersebut ya. Yang ada adalah clade yang baru. Nah, apa itu next strain clade? Next strain clade itu diberi nama sesuai dengan tahun penemuannya. Oleh karena itu, strain yang pertama kali itu adalah yang diketemukan di tahun 2019 yang kita sebut 19A dan kemudian jadi 19B. Jadi masih di tahun 2019 sudah ada 2 clade. Dan kemudian berubah clade itu menjadi 20A, 20B dan seterusnya. Dan kemudian kita lihat juga sudah ada sekarang yang clade-nya masuk ke tahun 2021 ya. Jadi kita lihat bahwa kembali ke yang tadi, jadi kita lihat di clade 21 contohnya, kita melihat bahwa di sini ada strain B16171 mulai disebut ya, B16172 yang kita kenal sekarang sebagai strain India. Sebelumnya di tahun 2000 yang paling menonjol adalah 3, yaitu clade Afrika Selatan, clade Inggris, dan clade Brasil. Dan Brasil itu yang langsung ada kemudian di Jepang. Jadi Jepang dan Brasil itu ada, Jepang belakangan kemudian timbul suatu clade baru, yaitu clade EEK yang juga sudah ditemukan di Indonesia. Bagaimana ini adalah contoh dari next strain ya, versi next strain. Saya rasa gambarannya lebih warna-warni seperti ini. Yang berikutnya adalah strain sesuai dengan kriteria pangolin. Kalau pangolin, maka dia membuat kelompoknya berdasarkan studi filogenetik ya. Jadi studi filogenetik ini melihat percabangan-percabangan dari kekeluargaan atau kekerabatan yang lebih dekat dan semakin lama semakin jauh, dan kita lihat di sini berbagai warna yang menggambarkan seberapa dekat kedekatan setiap strain itu dari induknya. Maka kita lihat kalau strain yang warnanya pink seperti ini di atas ini, maka ini dengan clade yang hijau muda di bawah ini berarti ini sangat jauh misalnya ya, berarti terjadi mutasi yang terus-menerus. Secara pangolin kita juga dikenal sekarang 4 lineage yang terkenal, yaitu B117 itu adalah Inggris, strain Inggris, B1351 South Africa, P1 itu adalah yang di Brasil, dan sekarang B16172 yang kita kenal sebagai strain India. Jadi kalau di sini saya contohkan misalnya lineage dari pangolin A1 sampai A6 itu di next strain bagaimana, di GZ itu bagaimana, dan kita melihat yang di kanan ini bagaimana kita melihat semula hanya ada 2 SNP mutasi saja yang sangat sering terjadi di Cina atau terjadinya di Cina, namun kemudian semakin ke bawah saya cuma ingin menunjukkan begitu banyaknya mutasi-mutasi baru. Di 31 Mei 2021 saya ulang sekali lagi bahwa sekarang B117 itu yang berasal dari UK disebut alpha clade, B1351 beta, P1 gamma, dan B16172 itu delta. Di bawah Anda lihat varian of interest itu ada banyak ya, dan varian of interest itu adalah dilihat dari banyaknya strain yang ada di suatu negara. Namun begitu varian of interest itu menimbulkan kelainan-kelainan klinik dan juga gambaran-gambaran klinik yang berubah, maka dia masuk ke dalam varian of concern. Sekarang saya langsung masuk ke impact dari mutasi. Jadi mutasi itu mempunyai lokasi-lokasi yang kita sebut hotspot. Hotspot itu tergantung tempatnya akan sangat mempengaruhi, mutasi di situ akan sangat mempengaruhi beberapa aspek. Contohnya adalah di lokasi spike. Di lokasi spike di mana
terjadi mutasi, maka seringkali bisa mutasi di sini akan menimbulkan, strain barunya akan menimbulkan peningkatan dari infeksi atau kecepatan infeksi itu meningkat ya. Apakah dia kemudian escape dari efek vaksin, itu nanti akan saya tunjukkan. Hotspot lain adalah di gen RDRP. Gen RDRP adalah gen di mana biasanya kalau kita melakukan penelitian terhadap obat-obatan, yang kita target adalah gen ini. Jadi kalau gen ini tidak berfungsi, maka virus itu akan mati. Jadi mutasi di sini kemungkinan akan menimbulkan terjadinya resistensi dari obat. Seringkali mutasi juga terjadi di tempat gen-gen yang berfungsi sebagai proofreading, sehingga terjadinya mutasi di sini menyebabkan mutasi yang tidak terkontrol pada seluruh virus. Dan demikian juga ada mutasi sebagai hotspot pada lokasi-lokasi di mana gen-gennya kita gunakan untuk diagnostik. Dan lokasi di gen diagnostik itu menyebabkan kita tidak bisa mendeteksi lagi infeksi-infeksi, khususnya pada infeksi-infeksi awal. Sebetulnya mutasi bisa saja terjadi di tempat-tempat yang lain, yang kita harapkan justru bahwa mutasi tempat yang lain itu akan menyebabkan virus itu mati. Sehingga kalau kita ketahui lokasi-lokasi itu, maka kita pun bisa mengembangkan obat yang mentarget pada tempat-tempat di mana mutasi itu terjadi. Jadi lokasinya kita jadikan target obat. Ini contoh dari mutasi pada virus dari spike misalnya akan mengaruhi binding domain dari protein tersebut kepada reseptor ACE2. Dengan demikian, kalau terjadi perubahan, maka tidak bisa lagi dia itu menempel dengan baik atau bahkan menempel dengan sangat cepat, sehingga terjadi peningkatan dari peningkatan dari replikasi virus, karena virus bisa masuk ke dalam sel dengan cepat. Ini adalah implikasi bila terjadi pada mutasi pada spike juga. Ini adalah di atas, bila misalnya dia normal, maka antibodi itu akan berikatan pada seluruh spike protein dengan cepat. Tetapi bila yang biru ini, titik biru ini misalnya mutasi, maka di titik biru itu antibodi tidak bisa berikatan, dan dengan demikian efisiensi vaksin akan menurun. Bila kita lihat sekarang mengenai mutasi-mutasi itu, maka yang paling penting, yang paling berperan sebetulnya hanya tiga yang di atas ini saja. Tiga yang di atas ini, mutasi D614G, itu merupakan mutasi yang predominan di seluruh dunia sebetulnya. Namun mutasi ini sebetulnya sudah terjadi dari awal waktu masih ada di Wuhan. Namun demikian, dari mutasi yang D614G ini rupanya terjadi mutasi berkelanjutan, dan yang penting juga adalah mutasi pada N501Y yang menghasilkan varian B117, B1135, dan P1, tiga yang paling penting ini. Dan kemudian dari P1 lahir E484K ini yang dari Jepang, yang kita sebut mutasi EEK. Dan dari mutasi EEK ini ada double mutation, kita lihat di sini, E484Q dan L425R. Dan inilah yang kita sebut mutasi yang terdapat pada strain atau clade India. Mutasi pada proofread tadi telah saya sampaikan menyebabkan virus itu menjadi lebih cepat lagi mutasi. Mutasi pada yang kanan ini adalah mutasi pada target gen untuk pemeriksaan PCR. Kita lihat bahwa PCR itu adalah konsensus. Pemeriksaannya adalah pada umumnya di beberapa lokasi yang menjadi konsensus untuk dilakukan pemeriksaan. Namun demikian tetap saja ada variasi. Jadi kami di FKUI misalnya dan di Indonesia pada umumnya kita masih pakai konsensus dari CDC dari Amerika Serikat,
dan kita menyasar gen N itu N1, N2, dan N3. Tapi kita lihat Perancis menggunakan target berbeda, Jerman menggunakan target berbeda, Hong Kong, Cina, dan sebagainya. Jadi yang hati-hati adalah kalau kita ini laboratoriumnya, atau Anda ketahui laboratorium pakai primer set yang dari Cina. Jadi barangkali dia tidak bisa mendeteksi varian-varian yang sekarang ada. Yang terakhir yang di kiri bawah ini sebetulnya adalah varian yang banyak ditemukan dan mulainya di Singapura. Namun demikian varian ini justru menyebabkan pasien-pasien itu menderita dengan gejala klinik yang sangat-sangat ringan bahkan tanpa gejala. Jadi strain ini mengalami mutasi sedemikian rupa, banyak yang mengalaminya, tersebar di banyak negara, namun merupakan virus yang gejalanya hampir-hampir tidak ada atau hanya ringan saja dan tidak menimbulkan gejala-gejala yang menakutkan. Ya, sekarang WHO itu memberikan definisi mengenai VOI. Ya, VOI itu adalah kalau mutasi itu established dan kemudian menyebar di komunitas secara luas, menimbulkan klaster-klaster, terjadi di beberapa negara sekaligus, ya, kita sebut variant of interest. Namun begitu variant of interest itu mengubah transmissibility, mengubah virulensi, dan mengubah atau mengurangi effectiveness daripada vaksin, dari diagnosis dan dari terapeutik, maka dia segera masuk di dalam apa yang disebut variant of concern. Ya, sekarang kalau kita lihat tabel mulai minggu ini, maka tabel itu ada labelnya lagi, B117 alpha, B1351 beta, begitu ya. Atau sebentar lagi akan kita hilangkan B117 itu, kita sebut alfa beta gamma saja gitu, supaya nanti teman-teman tidak bingung ya. Ini yang alfa beta gamma delta tadi saya telah sampaikan, itu merupakan varian yang sekarang ini menjadi VOC. Jadi variant of concern kalau kita lihat mulai dari mutasi pada gen nomor 614 ini, satu tempat mutasi, namun kita lihat ke bawah terjadi mutasi terus ya, dan kita lihat D614-nya ada di setiap strain ini, strain mutan yang baru itu ada terus di 614G-nya, ditambah mulai ada N501Y di locus 501, asam amino N berubah jadi Y gitu ya ceritanya. Terus berlanjut dan kita lihat beberapa mutasi yang lama itu menetap, tapi disusul dengan mutasi-mutasi yang baru, dan termasuk yang terakhir adalah mutasi dari India. Kita lihat ini misalnya yang alfa, tadi saya bilang ya sudah dihilangkan lagi, nomornya pun sudah dihilangkan, ada di 160 negara yang strain Inggris itu ya. Beta ini sekian banyak, kalau kita lihat strain dari Brasil misalnya, terutama hanya di Afrika, Amerika Selatan dan Amerika Utara, dan yang terakhir kalau Anda lihat ini sebetulnya strain India, dan strain India ini sekarang sudah menyebar segini luasnya ya, dan Anda lihat juga ada yang kuning, beberapa spot ini adalah lineage yang sampai sekarang dikatakan belum spesifik, namun sudah menyebar ke juga beberapa negara. Jadi penyebaran ini mau tidak mau, suka atau tidak suka, akan terjadi terus-menerus, dan mana yang kemudian menjadi dominan itu tergantung kepada perkembangan mutasi yang ada di setiap negara itu. Mutasi terjadi tergantung dari seberapa cepat replikasi ada di negara tersebut ya. Jadi variant of concern yang mengubah transmisibilitas ada misalnya di strain B117 dan strain India ya, yang menyebabkan penyakit lebih severe sebetulnya tidak ada, boleh dikatakan tidak berbeda.
strain yang dari Inggris maupun dari Afrika Selatan, dari Brasil dan dari India sama. Tapi yang strain dari Afrika Selatan itu sudah dilihat bahwa dia sangat berkurang efek netralisasi antibodi kepada dia, sehingga dikatakan dia bisa mungkin vaksin menjadi tidak efektif ya. Sementara impact pada diagnostik sampai sekarang memang belum ada. Nah, sekarang impact-nya pada vaksin teman-teman pasti ingin ketahui ya. Yang mencoba pertama kali adalah Pfizer. Pfizer mencoba kepada strain Wuhan ya. Referensinya untuk bikin vaksin ini kan strain Wuhan ya. Pada strain Wuhan kita lihat dia menetralisasi dibandingkan dengan B117, tampaklah B117 itu hanya turun sedikit saja ya. Demikian juga pada baik yang pada orang muda maupun pada orang tua ya. Jadi ini boleh dikatakan Pfizer itu masih baik untuk strain B117 sampai sekarang. Namun demikian ini adalah untuk B1351, ini B117 ini yang nomor 2 ini masih berkurang tapi sedikit, tetapi untuk B1351 kita bisa lihat bahwa pengurangannya itu kira-kira 30% ya. Sementara Moderna, kita lihat Moderna demikian juga ya, untuk B117 boleh dikatakan tidak terlalu bermakna penurunannya, tetapi yang di bawah ini adalah gambar, di grafik ini adalah gambar untuk B1351, di mana tampak dengan jelas terjadinya pengurangan efikasi dari vaksin Moderna terhadap strain dari South Africa ini. Bagaimana dengan AstraZeneca? AstraZeneca ini ada ya di Indonesia. Jadi ditunjukkan juga ini untuk di atas ini adalah untuk B1351. Jadi yang South Africa itu mereka punya datanya tampak menurun, dan dibandingkan dengan B117, B1351 itu menurun lebih banyak dari efisiensinya untuk B117. Jadi kita lihat bahwa strain South Africa ini sangat-sangat mengkhawatirkan terhadap efektivitas vaksin. Ini adalah AstraZeneca dibandingkan B117 dengan non-117. Yang Victoria itu non-117, kita lihat penurunannya memang ada. Namun demikian secara umum yang masih menguntungkan adalah untuk AstraZeneca maupun yang tadi telah saya sebutkan, semuanya Pfizer dan Moderna semuanya efektivitasnya masih di atas 50%, sehingga masih bisa dipakai dan tidak dicabut oleh rekomendasinya oleh WHO. Nah, bagaimana untuk Sinovac ya? Sinovac itu tadinya tidak ada publikasinya, namun belakangan sekali, saya rasa sebulan lalu keluar juga studi mengenai efisiensi dari Sinovac ini kepada strain-strain varian-varian yang baru ya. Kita lihat kepada D614G, ini strain Wuhan, ini masih cukup bagus. Kepada B117 menurun tapi tidak bermakna, kepada B1351 menurunnya cukup bermakna ya, cukup banyak. Bagaimana dengan Novavax? Vaksin saya rasa sama ya. Novavax sampai sekarang juga masih baik kepada B117, tetapi lihat kepada B1351, Novavax membuktikan ini yang ternyata sampai kurang dari 50%. Bagaimana dengan Johnson & Johnson? Johnson & Johnson juga drop dari 74,4% menjadi 52% untuk strain South Africa. Ini yang belum ada studinya adalah untuk strain India bagaimana, namun kita masih menunggu hasilnya, belum ada sampai sekarang. Bagaimana efeknya kepada deteksi PCR? Ini adalah sudah dilakukan penelitian oleh Badan Litbangkes, di mana karena di Indonesia mendeteksinya dengan N1, N2, N3, kita mengatakan bahwa untuk seluruh mutasi
yang merupakan varian of concern, diagnostik yang kita punya di Indonesia ini masih baik, ya. Jadi kita, seperti saya sampaikan tadi, kita secara konsensus menggunakan N1, N2, N3. Kalau Anda memeriksakan PCR yang sangat-sangat murah, mungkin sebaiknya ditanya apakah kitnya itu datang dari kit Cina apa bukan, dan ditanyakan apakah menggunakan N1, N2, N3. Kalau menggunakan gen deteksi yang berbeda dari itu, barangkali efektivitasnya memang lebih rendah. Jadi mengenai vaksin, ya, ini tadi ini hanyalah gambaran atau rangkumannya saja. Ini saya skip saja. Ya, jadi apakah vaksin sekarang ini kita buang saja? Ternyata penelitian yang berikutnya membuktikan berbeda. Bahwa meskipun tadi penelitian menunjukkan bahwa pada respon humoral ada penurunan terhadap varian-varian of concern tertentu, namun ternyata belakangan kita temukan bahwa dari penelitian-penelitian ditemukan bahwa T-cell response ini sampai sekarang kepada seluruh varian yang ada itu ternyata cukup bagus, ya. Sesudah berjalannya waktu kita bisa mendeteksi respons sel T ini. Nah, sekarang kita beralih ke genomic surveillance, ya. Maka genomic surveillance itu mengapa sekarang kita harus lakukan? Karena kita ingin mengetahui sebetulnya bagaimana, secepat apa sih mutasi itu terjadi dan apakah ada impact-nya, ya. Jadi early detection dan karakterisasi itu tujuannya, dan kemudian impact-nya baik genetik maupun maksud saya baik fenotipik maupun genotipik. Jadi kita lihat bahwa prioritas dari genomic surveillance itu ditujukan kepada yang mana sih, jangan semua kita survei, ya, kita whole genome sequencing gitu karena sangat mahal, tapi terutama adalah buat mereka-mereka yang terinfeksi dan bekerja dekat dengan binatang, buat mereka-mereka yang imunokompromis, pasien-pasien imunokompromis tapi terinfeksi, buat mereka-mereka yang kita lihat mempunyai gambaran klinik yang severe misalnya, yang mungkin sangat virulens atau di suatu klaster yang menyebar dengan sangat cepat, atau pada mereka-mereka yang kita lihat tidak berespon kepada diagnostik maupun terapi, dan juga pada klaster-klaster tertentu seperti sekarang ini yang tadi sampaikan, klaster-klaster yang terjadi di Kudus misalnya, itu pantas untuk dilakukan genomic surveillance. Sampai saat ini Indonesia sudah memasukkan 1.845, ya, sampai tanggal 1 Juni ini. Dari total kasusnya 1,8 juta kira-kira. Jadi cuma 0,101%, jadi masih sangat-sangat rendah. Kita, saya rasa FKUI, bawah pimpinan Pak Dekan bersama dengan institusi 11 atau 12 institusi lain di Indonesia ini berusaha terus-menerus memasukkan data-data dari whole genome sequencing yang kita periksa supaya kita mendapat gambaran yang lebih baik, ya. Dan kalau kita lihat gambaran di Indonesia sampai saat ini dari 1.845 kita lihat misalnya strain alpha ada berapa, strain beta dan strain delta kita lihat, ya. Ternyata nggak terlalu banyak yang dilaporkan dari 1.800 itu, ya. Yang banyak apa sih? Waktu kita lihat yang banyak ternyata strain lain. Misalnya B14662, B1470, ya, lineage ini kenapa jadi banyak sekali di Indonesia, ya? Apa impact-nya? Nah, inilah yang harus kita teliti. Jadi di Indonesia kewajiban kita bukan hanya membuat genomic surveillance saja untuk menemukan mutasi apa saja, tetapi kita sekarang wajib
untuk melakukan penelitian terhadap B14662 dan B14770 ini ya, yang merah dan yang biru ini, di mana menjadi penyebab dari hampir 50% infeksi di Indonesia. Dan kita tidak tahu karakter klinisnya. Jadi ini yang diperlukan penelitian yang besar di sini dari teman-teman penyakit dalam, penyakit anak, penyakit infeksi, mikrobiologi, dan semuanya bersama-sama untuk mencari apakah ini kemudian juga mempengaruhi diagnostik, juga mempengaruhi terapi, juga menyebabkan virulensi yang lebih tinggi, transmissibility, dan seterusnya. Jadi itu adalah tugas kita bersama. Jadi konklusinya adalah mutasi itu selama ada replikasi, pasti ada mutasi. Oleh karena itu kita harus menerapkan 5M dan 3T. Dan mutasi itu hanya 10%, namun 10% yang berbahaya maksud saya masih cuma 10%, namun 10% itu telah kita lihat dan buktikan memberikan impact yang sangat-sangat bermakna. Dan impact yang sangat menakutkan tentu saja kalau dia itu tidak bisa kita deteksi, dan juga kalau dia mereduksi efek dari vaksin. Oleh karena itu genomic sequencing dan juga penelitian clinical research secara cohort harus kita kerjakan. Sekali lagi 5M dan 3T. Sekian saya rasa apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Pratiwi. Ini beberapa pertanyaan sudah mulai terjawab bahwa alhamdulillah vaksin yang ada saat ini di kita ya, termasuk tadi AstraZeneca atau Sinovac, rasanya masih bisa mengatasi mutasi yang ada saat ini. Tapi memang ada satu hal yang menarik tadi, ya tadi mungkin nanti ada pertanyaan tapi mungkin nanti dijawab nanti Prof. Jadi bagaimana respon ketika kita divaksin? Tadi ada yang humoral, ada yang T-cell. Nah, humoral ini kan melihat orang banyak lihat dicek antibody SARS-CoV-2-nya itu bagaimana, nanti kita akan jawab. Kemudian satu hal lagi yang menarik bahwa sampai saat ini mutasi-mutasi ini pun juga tidak menunjukkan severity, walaupun kita akan lihat lagi. Kemudian juga sampai saat ini, kecuali tadi yang Prof tadi note untuk yang Wuhan itu sebenarnya primer yang ada saat ini pun juga masih bisa mendetek. Jadi boleh dibilang sebenarnya tidak terlalu mengkhawatirkan. Cuman tadi ada note dari Prof Pratiwi bahwa ternyata ada perbedaan nih mengenai mutasi virus yang ada di Indonesia ini yang kita memang mesti ngomong. Jadi sekali lagi mungkin teman-teman klinisi ketika memang ada sesuatu yang menarik, tolong dibuat report yang lengkap sehingga ketika ini dikirim ke laboratorium, laboratorium pun punya datanya bagaimana klinis. Karena ini juga PR nih ketika Litbangkes cuman kedapatan sampel saja, tidak lengkap data klinisnya. Karena sekali lagi data klinis ini menjadi bahan untuk dianalisa lebih lanjut. Baiklah Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, selanjutnya kita dengarkan Prof Iris yang akan menyampaikan mengenai A to Z dari vaksin yang ada, ya tentu yang secara umum dan tentu yang ada yang saat ini ada di tengah masyarakat. Saya rasa banyak pertanyaan mengenai hal ini, mengenai efek samping. Ya saya juga tadi ada pasien bertanya, boleh nggak ini, kemudian ini ada beberapa pengalaman setelah vaksin Sinovac itu mahnya menjadi kambuh misalnya. Jadi banyak sekali pertanyaan nih Prof. Iris, silakan. Mungkin ada hal-hal juga saya tunggu, jangan-jangan juga pada saat paparan ini sudah terjawab sebagian pertanyaan-pertanyaan saya ini oleh Prof. Iris. Silakan Prof. Iris. Ya, terima kasih Prof. Ali Fahrial, Pak Dekan kita yang luar biasa, yang terhormat Prof. Pratiwi, Dr. Susilo, dan semuanya. Banyak sekali orang bertanya kapan pandemik virus COVID-19 berakhir. Nah ini tantangan-tantangan yang kita hadapi dari awal, ya dari deteksi SARS-CoV-2, kemudian sudah terdeteksi penemuan obat yang secara bertahap sampai hari ini masih terus dicari obat-obat apa yang terbaik ya, sehingga berapa kali ganti ini jadi itu nggak jadi ya. Akhirnya sekarang tiap kali ada saja pembaharuan ya, karena memang ini COVID-19 adalah virus yang sangat amat baru sehingga kita baru juga mengenalnya bagaimana cara mengatasinya. Kemudian kita udah senang dengan ada penemuan vaksin, tetapi ternyata vaksin itu kan bukan segalanya. Karena kita lihat sikap masyarakat ada yang pro dan kontra, ditambah lagi tantangan terakhir adalah tentang mutasi SARS-CoV-2. Ya alhamdulillah tadi Prof. Pratiwi sudah membawakannya dengan sangat detail. Nah kalau kita berbicara dengan tentang sistem imun, apa sih sebetulnya sistem imun? Kalau kita lihat imunitas kita ada yang alamiah, ada yang didapat. Ya alamiah itu artinya ada yang aktif dan ada yang pasif.
Nah, yang aktif itu antibodi otomatis terbentuk setelah kita terkena infeksi apapun, tidak hanya SARS-CoV-2 ya, tetapi infeksi apapun. Otomatis ya, Tuhan sudah memberikan yang luar biasa kepada setiap manusia. Setelah terinfeksi, antibodi akan terbentuk ya, termasuk SARS-CoV-2. Kemudian yang pasif secara natural dari ibu ke janin melalui plasenta ya, melalui tali pusat. Nah, kemudian kita yang penting di sini adalah imunitas didapat. Ada yang aktif artinya tubuh aktif membentuk antibodi. Itu biasanya dari vaksinasi. Jadi antibodi terbentuk setelah pemberian vaksin, rata-rata 14 sampai 28 hari. Kemudian yang pasif adalah pemberian langsung antibodi. Tubuh tidak aktif membentuk antibodi, tapi langsung mendapat antibodi yang langsung bekerja. Contohnya plasma konvalesen atau intravena imunoglobulin, IVIG. Ya, jadi langsung, tetapi ini ada umurnya. Ya, kalau vaksin dia lebih lama antibodinya ya, karena ada sel memori. Nah, ini bayangan kita imunitas yang didapat ya vaksinasi, karena kita bicara tentang vaksin ya. Jadi misalnya ini vaksin masuk. Vaksin itu mengandung suatu mikroorganisme dari yang kita tuju ya. Sekarang misalnya SARS-CoV-2. Jadi vaksin itu mengandung bagian dari SARS-CoV-2 ya, virus yang mati, bisa keseluruhan, bisa sebagian. Ya, tadi Prof. Pratiwi sudah menjelaskan ya. Nah, kemudian itu masuk ke dalam tubuh, disuntik ya. Setelah masuk ke dalam tubuh akan ditangkap oleh namanya sel penyaji antigen atau antigen presenting cell ya, ditangkap semacam makrofag. Kemudian ditangkap akan dipecah menjadi peptida kecil ya, kemudian dipresentasikan ke sel T melalui MHC. Ini ada keretanya namanya MHC ke sel T helper, kemudian sel helper ini mengeluarkan berbagai macam sitokin untuk membantu sel B untuk memproduksi antibodi. Sel B akan proliferasi jadi sel plasma dan membentuk antibodi. Nah, antibodi ini akan tersimpan ya dalam tubuh kita. Seandainya orang itu terkena COVID atau infeksi infeksi lain yang dimana diberi vaksinasi, ini sudah tersedia di sini antibodi ya, sudah siap sedia, dan kemudian masuk infeksi itu karena sudah pernah divaksinasi, sudah mengenal, sudah ada pengenalan terlebih dahulu, jadi antibodi bekerja menetralisir si patogen tadi ya, atau si virus tadi. Namanya antibodi netralisasi atau neutralizing antibody. Nah, ini penting sekali ya. Jadi keberhasilan suatu vaksin adalah terbentuknya neutralizing antibody. Sekarang ke pertanyaan berikut, apa sih vaksin itu? Vaksin itu suatu senyawa biologis yang diberikan pada seseorang untuk dapat menghasilkan antibodi yang berguna untuk melawan suatu penyakit infeksi. Dan umumnya vaksin itu mengandung suatu zat yang mewakili kuman penyebab penyakit dan seringkali dibuat dari kuman yang dimatikan atau dilemahkan. Jadi vaksin itu ada vaksin mati ya, kita sebut yang sudah dimatikan ya. Jadi tidak tidak aktif, inactivated bilangnya ya. Kalau dilemahkan attenuated ya, yang sudah dilemahkan. Di vaksinnya hidup tetapi sudah dilemahkan sehingga tidak menyebabkan suatu penyakit. Nah, kalau kita bicara tentang tipe vaksin COVID-19 itu tergantung platform. Banyak sekali platform yang kita bisa lihat di sini karena sejak 10 Januari 2020 para pakar menemukan genom dari coronavirus COVID-19 yang merupakan langkah awal penemuan daripada vaksin. Yang kita lihat di sini nih, corona itu artinya crown atau mahkota ya, yang merah-merah ini kayak spike, kayak paku-paku. Nah, ada yang diambil hanya pakunya saja atau spike-nya, tapi ada juga yang keseluruhan daripada virusnya. Keseluruhan daripada virusnya misalnya Sinovac ya. Kemudian ada yang hanya ambil RNA-nya saja, ada yang ambil DNA-nya saja. Ya, tapi ada juga yang memakai virus yang lain, adenovirus namanya viral vector. Ya, nah itu platform-platform yang baru. Ya, nah ini platform baru di sini kita lihat ada viral vector ya, misalnya AstraZeneca, jadi memakai adenovirus ya. Jadi virus COVID-19 dimasukkan ke dalam adenovirus. Kenapa dipakai viral vector atau virus yang lain? Untuk meningkatkan imunogenisitas ya, antibodinya ditingkatkan. Mereka memakai cara itu. Tapi ada juga yang hanya DNA-nya saja yang diambil. Ini vaksinnya belum masuk ke Indonesia, ada rencana penelitian dari Korea. Kemudian ada yang RNA, ini sudah ada di dunia, di Amerika dipakai Pfizer dan Moderna, di Indonesia rencananya juga akan masuk nantinya ya. Jadi ini semua platform baru yang 3. Tapi ada yang spike-nya saja, yang proteinnya saya diambil, dan juga ada yang keseluruhan diambil seperti Sinovac ya. Jadi platformnya beraneka ragam, jadi kita masih belum tahu mana yang terbaik. Banyak orang yang tanya platform mana yang terbaik, kita belum bisa jawab. Karena kita masih melihat efektivitas daripada vaksin. Nah, ini secara keseluruhan, ya ini vaksin hidup, ya whole ini yang mati, ini yang hidup contohnya MMR, ya yang mati contohnya Sinovac, COVID-19, ya ada protein subunit, ini contohnya vaksin influenza,
ya, virus like particle, HPV, human papilloma virus. Nah, ini semuanya adalah platform yang lama, klasik. Dan ini yang baru, ya, vaksin baru untuk di seluruh dunia. Jadi percobaan binatang sudah ada, tetapi untuk manusia baru pertama kali RNA, DNA, dan viral vector. Nah, ini vaksin merah putih, saya kira ini Prof. Pratiwi banyak juga ikut dalam vaksin merah putih, ya, dan ada 6 institusi di Indonesia, kita boleh bangga. Ya, ternyata vaksin merah putih juga punya aneka platform. Ya, jadi kita tidak kalah dengan di luar negeri, ya. Kita tunggu sampai tahun 2022, ya, mudah-mudahan Prof. Pratiwi bisa berhasil sehingga vaksin merah putih bisa diambil untuk dipakai di seluruh Indonesia karena ditemukan oleh ahli Indonesia, dipersembahkan untuk Indonesia, ya, dan juga dibuat oleh ahli-ahli kita. Ya, dari ada Eijkman, LIPI, UI, ITB, UNER, UGM. Ini luar biasa. Nah, kalau orang tanya vaksin itu aman, tidak aman. Kenapa? Karena sudah melalui uji klinis 1, 2, dan 3. Ya, tapi sebelum fase 1 ada uji dengan binatang. Tentu melihat toksisitas, ya, dan juga keamanan daripada vaksin itu sendiri. Kemudian baru masuk ke fase 1 orangnya di bawah 100 orang, ya, tidak akan banyak, ya. Fase 2 sudah lebih banyak, 400 sampai 600 orang, dan fase 3 di atas 1.000 orang, bahkan bisa di atas 10 ribuan orang, ya. Nah, itu dilihat, pada fase 2-3 akan keluar angka efikasi. Angka efikasi itu angka kemanjuran daripada suatu vaksin, ya, dalam satu penelitian. Ya, setelah dilihat fase 3 berhasil, baik, kemudian baru diajukan kepada Badan POM di Indonesia. Ya, Badan POM akan melihat kalau kriteria semua sudah terpenuhi dan dianggap aman, efektif untuk vaksin itu bisa diedarkan karena ini masa pandemik, nama edarnya adalah Emergency Use Authorization. Ya, jadi masih fase emergency karena dibuatnya juga dalam waktu singkat, dalam waktu 12 sampai 18 bulan. Kita bayangkan biasanya vaksin itu 5 sampai 15 tahun. Ya, tetapi tetap aman, ya. Fase 1 2 3 tetap dilalui dengan kriteria yang sesuai. Nah, komposisi vaksin itu apa saja? Apakah sekedar hanya dari virus atau kumannya saja? Ternyata tidak, ya. Bahan aktif memang antigennya itu mikroorganisme yang dilemahkan atau dimatikan, tapi sebagian juga bisa saja komponen antigen dari mikroorganisme, misalnya spike-nya saja, RNA-nya saja, atau DNA-nya saja. Tetapi vaksin itu butuh adjuvan. Vaksin mati kebanyakan butuh adjuvan yang tugasnya adalah memperkuat kerja vaksin. Seperti Sinovac, dia memakai Sinopharm, dia memakai aluminium. Ya, sedangkan kalau viral vector, dia tidak memakai adjuvan aluminium, tetapi virus yang lain. Ya. Jadi berbagai cara yang difikirkan untuk hal itu. Pengawet dibutuhkan untuk mencegah pertumbuhan bakteri atau jamur, sedangkan stabilizer untuk menjaga efektivitas vaksin selama masa penyimpanan. Kalau kita lihat di sini adjuvan sudah banyak sekali, ya. Makin canggih adjuvan, tentu kita harus ingat bahwa efek simpangnya juga akan semakin besar. Nah, jadi 4 kandungan vaksin, antigen, adjuvan, stabilizer, pengawet. Tapi tidak semua memakai pengawet. Kayak Sinovac itu tidak memakai pengawet, makanya masanya pendek, ya. Jadi harus cepat dipakai pada masa pandemik. Nah, kalau kita bicara tentang vaksin, tentu tidak terlepas kata-kata imunogenisitas. Ya, artinya kemampuan vaksin atau antigen untuk memicu respons kekebalan tubuh pada manusia atau hewan. Ya, ini penting sekali, ya, imunogenisitas daripada vaksin. Nah, pembentukan antibodi ini semuanya tujuannya ada inactivated, protein subunit, viral vector, ya, mRNA, ya, atau DNA, ya, dan seterusnya. Ini semua tujuan akhirnya sama, ya, membentuk antibodi yang sifatnya netralisasi antibodi, tetapi perbedaannya adalah di sini, ya. Jadi ini ini dari divisi alergi imunologi, ya, kita sudah masukkan ke Akta Medika Indonesiana, ya. Jadi ini kita sudah masukkan. Jadi akhirnya memang ini akan membentuk berbagai macam antibodi, ya, sesuai dengan apa yang dibuat dari vaksinnya. Nah, upaya meningkatkan imunogenisitas vaksin. Pertama, penambahan adjuvan. Yaitu contohnya Sinovac, Sinopharm, dia memakai aluminium, ya. Meningkatkan dosis karena dia vaksin mati perlu 2 kali. Bahkan kemungkinan harus 3 kali kemungkinan, ya, kita belum tahu. Kita masih melihat. Dan menggunakan vaksin hidup. Vaksin hidup biasanya tidak perlu adjuvan, yaitu pada MMR, varicella itu tidak perlu adjuvan. Pemberian vaksin dalam bentuk konjugasi, misalnya meningitis conjugate, ya, kemudian pneumonia conjugate, ya, dia memakai protein, ya, suatu protein lain supaya untuk peningkatan imunogenisitas. Jadi caranya banyak, ya, tidak semua memakai adjuvan.
Nah, kalau kita bicara tadi homogenisitas, tentu ada kata-kata efikasi, kata-kata efektivitas, ya. Apa yang disebut efikasi? Yaitu efikasi vaksin adalah penurunan insiden penyakit pada kelompok yang divaksinasi pada penelitian dibandingkan dengan kelompok yang tidak divaksinasi pada kondisi optimal, ya. Ini pada uji klinis. Jadi efikasi itu hanya ada pada uji klinis. Ya, pada fase 2, fase 3, yaitu akan keluar angka efikasi, yaitu suatu angka kemanjuran daripada vaksin itu dalam penelitian. Nah, efektivitas vaksin ini setelah uji klinis selesai, setelah beredar, itu kita melihat efektivitas vaksin, ya, kemampuan vaksin dalam mencegah penyakit yang sesuai pada populasi dunia nyata. Nah, ini tadi sudah efikasi dan efektivitas dalam satu vaksin, ya. Jadi pentingnya efikasi dan efektivitas, keduanya berperan untuk mengukur manfaat daripada vaksin dalam mengendalikan penyakit yang dimaksud. Jadi kalau kita lihat efikasinya keluar, ya, setelah penelitian selesai, ya. Kalau di sini kita lihat berbagai macam, kayak Sinopharm itu 79%, AstraZeneca 70%, ya, Pfizer 95%, Moderna 94,1%, ya, cukup tinggi, ya. Moderna Pfizer paling tinggi, ya. Novavax itu 79%, ya. Merah putih kita belum tahu karena memang belum beredar, dan Sinovac itu 65,3%. Ya, jadi kalau kita lihat di sini dari WHO, di mana mereka menentukan efikasi itu adalah di atas 50% selama masa pandemik. Ya, jadi kalau kita lihat urutannya seperti ini, jadi memang Moderna dan Pfizer efikasinya bagus, ya, dalam hal ini di atas 50%, karena itu kalau terjadi mutasi, dia tetap efikasi bisa menurun, tetapi menurunnya juga bisa sekitar 70-80%, jadi masih bagus, ya, masih jauh di atas 50%. Nah, itulah makanya ini bisa masih cukup bagus, ya, dalam masa adanya mutasi. Nah, ini tadi Prof. Pratiwi sudah, saya hanya sedikit sekali menyentuh masalah mutasi, karena ini merupakan satu tantangan, jadi kita jangan lengah, ya, karena virus COVID-19 ada bermutasi di Hong Kong, di India yang lagi ramai sekali, Kamboja, ya, kemudian Jepang, ya, kita harus hati-hati, Singapura, Malaysia, ya, dan juga di Indonesia, ya, dan Filipina, ya, dan kita tahu bahwa sekarang Singapura dan Malaysia sedang lockdown. Ya, jadi di Jakarta kita mesti berhati-hati, ya. Jadi kita jangan lengah. Ya, jadi sebetulnya kalau ditanya sih apakah COVID-19 varian baru, sepertinya virus-virus lainnya kayak SARS-CoV-2 ini sangat mudah mengalami mutasi atau perubahan genetik. Jadi seiring berjalannya waktu, mutasi pada virus itu ada keadaan normal. Karena virusnya jenis RNA, jadi memang terjadi variasi baru. Sifatnya memang dia akan bermutasi dari waktu ke waktu, ya, untuk mempertahankan dirinya. Ya, semakin banyak infeksi pada suatu populasi, ya, kemungkinan mutasi virus juga semakin meningkat. Ya, jadi perubahan genetik pada virus itu dapat menyebabkan virusnya memiliki efek yang berbeda dari terhadap tubuh manusia. Ya, jadi ya, tadi sudah disebut VOC, ya. Dan kita lihat di sini bahwa mutasi di India, ya. Jadi ini faktanya jelas, ya, lonjakannya, ya, karena mereka terlena dengan kondisi yang semakin membaik saat itu, dan tapi ternyata mereka jadi berkumpul di Sungai Gangga dan terjadi penularan yang ternyata kemudian adanya munculnya varian baru. Ya, jadi penularan terjadi begitu cepat, ya. Di varian-varian yang di Inggris yang B117 ternyata sekarang sudah beredar di Amerika, dan di Afrika Selatan B1351, kemudian di Brasil varian P1, sedangkan di India itu merupakan tsunami, ya, memicu tsunami COVID-19, ya, B1617, ya. Sehingga oleh WHO diklasifikasi, ya. Prof. Iris termute, sorry. Oh ya, maaf. Nah, ini kita harus waspada bahwa Indonesia harus waspada, ada eksodus tsunami, ya, COVID-19 di India, kemudian mutasi virus corona asal India di Jakarta. Ini yang kita harus berhati-hati, ya, karena memang sudah masuk ke Indonesia. Nah, WHO tadi sudah dijelaskan VOC itu, ya, variant of concern, ya, itu adalah dengan variasi yang terbentuk itu meningkatkan risiko terhadap manusia, diklasifikasikan sebagai variant of concern atau VOC. Itu setidaknya satu dari kriteria yang ada, yaitu meningkatnya transmisi, jadi lebih cepat menular, itu salah satu sifat dari VOC. Kemudian menjadi lebih virulens dan menyebabkan penyakitnya lebih parah karena dia lebih virulens. Secara signifikan dia mengurangi netralisasi oleh antibodi, tadi sudah disebutkan oleh Prof. Pratiwi, dan virus dapat mengurangi efektivitas pengobatan, ya. Nah, ini juga penting sekali, ya. Jadi varian-varian baru di Inggris diperkirakan 50% lebih menular dari varian virus corona sebelumnya. Ya, jadi mutasi itu memang perubahan kecil, ya, dari susunan genetik virus yang terakumulasi dari waktu ke waktu. Jadi kadang-kadang saya agak aneh mendengar ada orang yang mengatakan bahwa
bikin vaksin ya tunggu sampai nggak bermutasi. Saya bilang bagaimana sih nih cara berpikirnya? Itu kan virus corona itu virus RNA yang memang hidupnya bermutasi terus-menerus ya. Jadi memang vaksinnya yang mesti menyesuaikan nantinya ya. Kemungkinan ini bisa dari pandemik bisa menjadi seperti endemik ya. Jadi seperti vaksinasi influenza yang setiap tahun berubah-berubah ya. Jadi kita yang menyesuaikan apa yang ada beredar, virusnya beredar. WHO biasanya menentukan vaksinasi influenza nanti tahun depan. Nah, ini kemungkinan bisa jadi endemik juga ya, kemungkinan. Jadi 3 varian yang udah lolos ya ke Indonesia sudah masuk, artinya di Indonesia ya B117, 1351 dan juga 1617 ya. Jadi kalau kita lihat rantai mutasi virus corona ini sudah ada di Indonesia, karena itu kita harus berhati-hati. Dan kalau orang bertanya lagi kenapa virus itu bermutasi, memang ketika dia masuk ke dalam tubuh manusia dan merusak sel-sel dalam tubuh, sistem kekebalan manusia itu menghambat replikasi, sebetulnya yang demikian. Tapi agar virus dapat bertahan hidup, virus juga bermutasi untuk mengelabui sistem kekebalan tubuh inangnya. Jadi virus juga bertahan, dia juga cari akal bagaimana dia bisa mengelabui kita, sistem imun kita tidak mengenalnya lagi ya. Jadi mutasi juga membuat virus semakin kuat dan lebih mudah berkembang biak ya. Jadi mutasi, varian, strain ya. Jadi mutasi itu seperti kesalahan pada RNA pada virus, dan variannya adalah virus yang memiliki mutasi tersebut disebut varian, dan varian bisa terjadi karena satu mutasi atau lebih, dan ketika sebuah varian memiliki karakteristik fisik yang berbeda secara fungsi ya dan perilaku dari virus aslinya itu disebut strain. Jadi kita lihat perubahan-perubahannya dari aslinya menjadi mutasi menjadi varian dan akhirnya membentuk strain yang baru yang akhirnya tubuh kita tidak mengenal, sistem imun kita tidak mengenalnya lagi. Nah, ini mutasi dari SARS-CoV-2 ya, VOC ya, ini sudah termasuk VOC semua ya, dan dari Inggris, dari India itu termasuk VOC ya, jadi begitu cepat penularannya ya, seperti itu ya. Vaksin yang ada saat ini apakah masih bisa menangani varian baru? Varian Pfizer dan AstraZeneca sedang berdiskusi mengenai untuk mengupdate vaksin mereka. Saat ini mereka masih bisa dipakai, tapi mereka akan mengupdate untuk membuatnya lagi dari waktu ke waktu. Jadi luar biasa ya, memang harusnya demikian. Ya, jadi kita melihat bagaimana mutasi virus itu. Pfizer dikatakan efektif melawan varian B117 di penelitian di Israel, dan vaksin masih efektif melawan varian-varian baru. Saat ini semuanya masih efektif ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Prof. Pratiwi. Vaksin tetap dapat mencegah perawatan di rumah sakit dan kematian. Jadi kita masih harus bersyukur bahwa vaksin yang ada saat ini masih bisa dipakai ya. Semakin banyak tervaksin, menurunnya penularan, berkurangnya juga timbulnya varian-varian baru. Jadi harus apa yang dilakukan oleh para ahli seperti Prof. Pratiwi ini yang betul-betul meneliti tentang perubahan-perubahan vaksin ya, perubahan-perubahan virus. Nah, penelitian virus strain lebih lanjut itu memang mikrobiologi ahlinya. Pengembangan dan update daripada vaksin ini perlu ya, sesuai dengan perubahan-perubahan daripada mutasi virus, memetakan potensi penyebaran dan menggalakkan protokol kesehatan. Nah, ini sebagai penutup. Yes. Bye. Hai. Kamu kok nggak pakai masker? Terima kasih. Saya rasa nanti sambil menunggu Prof. Iris bergabung lagi nih ya. Terima kasih Prof. Iris tadi dan apa yang disampaikan mengenai bagaimana tubuh kita membentuk antibodi dan bagaimana vaksin bisa membuat antibodi neutralizing tadi, kemudian juga vaksin-vaksin yang ada, bagaimana karakteristiknya disampaikan, dan memang belum sempat dibahas efek samping yang timbul. Saya rasa ini nanti dalam diskusi. Baiklah, sambil kita mulai, ini Prof. Pratiwi sudah ada beberapa pertanyaan nih. Saya rasa pertanyaan tadi juga saya sudah mulai ini kan ya, dari Dr. Husna. Nanti mungkin Prof. Iris juga akan menambahkan. Jadi ini tadi nih Prof, saya rasa ini isu yang memang terus ditanyakan oleh masyarakat nih. 3 bulan setelah suntikan vaksin Sinovac kedua, ternyata antibodi SARS-CoV-2 kuantitatifnya masih rendah, kurang dari 100. Jadi kira-kira kapan harus suntik lagi, dan apakah dengan vaksin yang sama atau harus dengan vaksin dengan bahan dasar yang berbeda? Silakan Prof. Pratiwi bisa jawab dulu, Prof. Iya. Terima kasih atas pertanyaannya Dr. Husna Ahmed. Jadi dengan standar yang sekarang ada, Anda tidak usah divaksin apapun lagi. Tadi sudah ada publikasi yang kemudian mengikuti secara kohort, ternyata tidak
menyebabkan efektivitas dari vaksin ini menurun meskipun kadarnya itu rendah. Jadi rendah atau tingginya itu tidak linier dengan apakah dia melindungi atau tidak melindungi ya. Jadi menurut saya tidak usah sampai sekarang ini tidak ada panduan yang mengatakan bahwa Anda harus divaksin lagi. Selanjutnya mengenai dari pertanyaan Dr. Haryanto Utama, apakah inactivated virus vaksin seperti Sinovac bisa diupdate dan kemudian nantinya kita bisa bikinkan aja dengan koktail dari strain-strain India, Brasil, Inggris dan seterusnya. Secara teori ini bisa sekali ya. Namun demikian kalau sekarang kita secara cerdas harus juga melihat bahwa di setiap strain yang ada tadi saya sampaikan bahwa mutasinya itu ada sebagian yang mutasinya itu sama tapi ada juga yang mutasinya berbeda-beda gitu ya. Jadi yang penting adalah yang sekarang dilihat kan hanya spike saja. Sekarang ini di protein spike itu kemudian kita rekayasakan beberapa site lagi yang mutan-mutan yang baru dan seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Iris bisa juga ditambah dengan berbagai upaya untuk meningkatkan imunogenisitas ya, jadi imunogenisitasnya tinggikan, misalnya tambah adjuvan, direkayasa dengan protein lain dan seterusnya. Dan ini sekarang baik pabrik Sinovac maupun pabrik Pfizer maupun pabrik AstraZeneca, tiga-tiganya sudah mulai bekerja untuk membuat membuat vaksin dengan varian-varian strain yang baru. Jadi kita tunggu publikasinya, mudah-mudahan segera dapat ditemukan ya. Jadi harapan kita adalah bahwa platform vaksin itu sekarang banyak sehingga tidak lagi memerlukan waktu yang sangat panjang untuk merubah-rubah calon-calon antigen yang akan dijadikan sebagai kandidat vaksin. Mudah-mudahan ini bisa segera kita lihat hasilnya. Terus kemudian ada pertanyaan lagi untuk Indonesia. Apakah strain virus yang mendominasi? Tadi telah saya sampaikan ada 2 strain virus yang mendominasi kalau kita melihat dari data dari whole genome sequence yang ada di Indonesia. Strain virus yang ada di Indonesia itu bukanlah 4 alfa, beta, gamma, delta tadi ya. Bahkan kita masih belum dapat nomor dari alfabet Greek-nya. Namun kita lihat dia merupakan virus yang terjadi akibat transmisi lokal istilahnya ya. Dan apakah transmisi lokal itu kemudian nantinya akan ada satu jenis virus lagi yang memberikan yang menjadi VOC ya, yang memberikan impact pada klinis yang bermakna, itu sampai sekarang kita belum tahu. Makanya saya menghimbau teman-teman untuk melakukan penelitian dari data-data klinis yang lengkap sehingga kita bisa memperoleh gambaran klinis dari strain-strain yang baru tersebut ya. Jadi misalnya ternyata ketemu dengan strain yang dominan ada di Indonesia, maka kita ikuti kohort dengan baik. Kalau ini multi-center, maka akan menghasilkan temuan yang saya rasa mudah-mudahan merupakan temuan yang original atau genuine dari Indonesia. Regardless apakah itu menjadi lebih buruk ataukah tidak, menurut saya mempunyai nilai ilmiah yang sangat penting. Kemudian mengenai penurunan efektivitas B1351, sekali lagi kalau ditanyakan booster, saya rasa tidak perlu booster, tapi memang dia tidak efektif. Jadi kemungkinan kita tahu bahwa di Amerika misalnya, Amerika itu sudah lebih dari separuh orang itu divaksin. Namun demikian, lebih dari 10.000 orang terkena infeksi sesudah divaksin. Dari 10.000 itu yang meninggal cukup banyak ya, kira-kira 160 orang. Jadi kita lihat juga bahwa meskipun sudah divaksin,
masih ada strain yang bisa menularkan pada mereka-mereka yang telah divaksin. Dan kita lihat strain-nya sangat beragam, ada yang 1351 tapi ada juga yang strain yang biasa. Jadi ini yang saya rasa masih memerlukan data lagi untuk melihat apakah penurunan kurang dari 50% itu kemudian betul-betul berimpact bahwa kita bisa terinfeksi oleh strain yang bersangkutan ya. Meskipun bukan strain yang 1351 pun ternyata bisa terkena. Di kita misalnya kalau ada pasien reinfeksi atau terinfeksi setelah vaksinasi, maka diharapkan mereka bisa menyerahkan virusnya atau spesimennya kepada laboratorium mikrobiologi atau kepada laboratorium yang ditunjuk tadi 12 untuk melakukan WGS, dan kita sekarang sudah punya skemanya dan kita bisa menerima dan kemudian langsung di sequence ya. Ada beberapa juga yang terutama yang pulang dari luar negeri, pulang dari daerah Rusia, pulang dari daerah Eropa, pulang dari daerah Amerika, itu sangat tertarik kita semua untuk melihat sequence-nya, apakah berubah atau berbeda ataukah strain yang sama dengan yang ada sekarang ini. Kemudian pertanyaan lanjutnya adalah mengenai Novavax ya. Novavax saya rasa tadi sudah dijawab ya, kalau dia di bawah 50% apakah bisa tertular ya, kita harus lihat. Novavax ini di Indonesia tidak ada, belum ada, tetapi Novavax itu untuk penelitiannya sudah dikerjakan terhadap strain 1351, meskipun Novavax ini di dunia tidak terlalu banyak ya, sedikit masih, tapi dia sudah mulai ngecek. Jadi berarti dia juga kemudian sudah mulai melakukan pengembangan baru. Mungkin tadi Prof ini ada pertanyaan dari yang belum terlewat ini. Kalau sebenarnya faktor dari host sendiri itu berpengaruh nggak, Prof? Oh iya, betul. Misalnya, ya. Gimana, Prof? Ya, saya rasa tentu saja pembuatan antibodi itu mempunyai dipengaruhi oleh banyak sekali faktor. Faktor dari vaksin itu sendiri. Contohnya, apakah vaksin itu pada waktu dimasukkan memang itu vaksin masih baik atau tidak baik. Kita tahu bahwa seluruh vaksin menggunakan cold chain ya, menggunakan sistem dingin untuk distribusinya. Jadi kalau sistem dingin itu sudah jelek misalnya, maka vaksinnya mungkin rusak sehingga tidak menimbulkan atau tidak terbuat antibodi yang baik. Itu dari sisi vaksinnya. Belum dari sisi penyuntikannya dan seterusnya, apakah benar atau tidak benar memasukkannya, dosisnya dan seterusnya ya, itu satu hal. Yang lain tentu saja faktor host. Faktor host ada banyak, apakah misalnya immunity-nya impact apa tidak. Kalau imunitas kita tidak baik, misalnya tentu saja jumlahnya kecil. Tadi dikatakan bahwa misalnya Sinovac itu 90% lebih itu menyebabkan atau menyebabkan terbentuknya antibodi ya. Jadi yang sekian persen kurang dari 10% itu bagaimana dong ya, antara 5-10% itu. Ya itu saya rasa yang bisa alergi, bisa tidak terbentuk sama sekali, bisa nol, dan itu saya rasa yang bisa dipertimbangkan untuk mendapat treatment yang khusus atau dilihat secara klinik secara khusus apakah memang imunokompromis atau ada faktor-faktor lain sehingga kita juga bisa mempertimbangkan divaksin kembali. Oke, Prof, mungkin Prof istirahat dulu, Prof, biar Prof Iris gantian. Ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof Pratiwi ini telah menjawab pertanyaan dari teman-teman tadi ya. Jadi berikutnya ini Prof Iris. Ya, Prof Iris tadi mohon maaf ya tadi karena freeze. Maaf tadi terputus saya. Ya, nggak apa-apa ya, ini karena pertanyaan udah banyak nih ke Prof Iris ya. Pas selesai tadi, saya terakhir. Oke. Ini ada dari Dr. Koko Tarigan penyakit dalam ya. Jadi Prof, saya dengar Sinovac itu bakal bisa untuk anak divaksin. Bagaimana soal screeningnya dan atasi KIPI-nya? Ini kira-kira bagaimana nih Prof Iris? Ini walaupun Prof Iris bukan dokter anak, tapi mungkin
mengetahui juga mengenai hal ini karena kan grup per alumni ya, Pak alumni ya, sama-sama ya dengan teman-teman anak. Silakan Prof. Ya, Sinovac belum untuk anak-anak ya, tetapi masih dalam penelitian. Jadi kita masih menunggu. Ya, vaksin-vaksin lain justru di Pfizer, sekarang di Amerika sudah mulai dicoba untuk anak ya. Jadi mereka sudah mulai duluan. Jadi kita masih tunggu ya, untuk anak belum ada vaksin yang resmi. Moderna bisa mulai 16 tahun, tapi di bawah 16 saat ini belum ada ya. Jadi masih dalam penelitian. Di Amerika saya dengar Pfizer yang sudah mulai ya, tetapi masih juga dalam penelitian. Jadi sabar dulu ya untuk dokter anak. Belum ada mohon bersabar. Ya, ini satu hal lagi. Sama saja, mengenai KIPI sama saja ya. Dewasa, anak sama saja. Sama saja, oke. Ya screeningnya juga tentu lebih kurang sama juga kali Prof. Iris ya. Artinya kan sama. Dengan komorbid begitu ya. Iya, sama. Semuanya sama. Cuma anak mungkin komorbidnya tidak seheboh pada lansia. Ya, betul. Nah ini untuk pertanyaan berikutnya, untuk vaksinasi AstraZeneca dengan terjadinya immune mediated thrombocytopenia dan trombosis di cerebrovaskular, apakah ada precaution untuk vaksin AstraZeneca itu misalnya pada pasien-pasien yang mempunyai kelainan darah, hematologi atau riwayat cerebrovascular accident? Ya. Silakan Prof. Ya, sekarang kita sudah banyak pilihan ya. Kalau di Inggris sendiri untuk AstraZeneca mereka mengatakan di bawah 30 tahun justru lebih mudah terjadi pengentalan darah. Jadi di bawah 30 tahun mereka tidak memberikan AstraZeneca tetapi dengan vaksin yang lain. Itu di Inggris sendiri melakukan hal itu. Di kita masih sama saja, tidak ada precaution tertentu ya, kecuali kalau orang itu memang ada riwayat pengentalan darah, tentu kita lebih prefer untuk memakai yang lain. Ya, karena sekarang sudah banyak pilihan, apalagi nanti Juni Juli Pfizer rencananya juga akan masuk ke Indonesia. Ya, jadi pilihan untuk vaksin gotong royong akan semakin banyak. Ya, jadi kita tetap precaution tetap harus diperhatikan. Betul Prof. Ini ada satu kasus kemarin itu pasien 2 hari 3 hari setelah vaksin heart attack gitu Prof. Iris. Apakah memang bisa kebetulan dengan vaksin AstraZeneca ya? Apakah memang bisa secepat itu ya kalau terjadi hiperkoagulasi atau mungkin ada faktor lain? Kira-kira mungkin Prof. Iris punya mungkin faktor lain ya. Jadi sebetulnya kalau memang sudah dia ada riwayat koagulasi sebelumnya, kemudian dia minum pengencer darah, memang sekarang itu sebaiknya kita lebih berhati-hati dalam memilih vaksin. Walaupun di kita memang belum ada ketentuan khusus ya, tetapi untuk hal-hal tertentu itu perlu. Dengan adanya makin banyak orang yang disuntik ya, dengan demikian kita makin melihat KIPI-nya. Dan hal itulah yang akan membuat kita lebih belajar untuk yang berikutnya. Ya, sehingga dengan kasus-kasus seperti itu sebaiknya memang kalau ada riwayat dengan pengentalan sebelumnya itu kita sebaiknya memilih yang lain. Ya, karena platform itu juga menentukan ya, jadi salah satu platform. Tapi belum ada penelitian juga yang mengatakan bahwa dengan platform adenovirus itu lebih membuat pengentalan darah. Ini kebenaran yang AstraZeneca karena kita baru mulai dan baru muncul di banyak orang, jadi kelihatan. Tapi kalau dilihat jumlah total dengan kejadian yang ada itu masih sama dengan kejadian yang biasa ya. Tetapi bagaimanapun juga karena ini bagi masa vaksin kita tetap harus berhati-hati. Dan kejadian yang lalu itu sudah dilakukan pemeriksaan, ternyata dinyatakan tidak berhubungan. Kan ada 3 orang yang meninggal ya karena AstraZeneca. Yang 2 sudah diketahui duluan tidak berhubungan dan yang 1 diotopsi ternyata memang bukan karena langsung karena AstraZeneca. Jadi memang hal itu yang harus kita perhatikan. Jadi tapi dengan adanya demikian bukan berarti kita tidak berhati-hati. Ya, tetap kita harus berhati-hati. Ya, ini satu lagi nih Prof. Iris ya, ini mengenai ini tadi kenapa tadi misalnya pada vaksin AstraZeneca terjadi hiperkoagulasi. Jadi sebenarnya apa vaksinnya sendiri atau mungkin dari adjuvannya atau ada hal-hal yang lain? Mungkin ada Prof. Iris membaca mengenai hal ini? Ya. Jadi memang dia memakai beberapa zat-zat di dalamnya, ya, zat-zat di dalamnya yang mungkin, nah ini masih dalam penelitian ya, yang mungkin. Jadi saya pun tidak berani mengatakan saat ini, mungkin terlalu dini kalau saya katakan, karena mereka masih melihat apakah betul-betul bahan-bahan ini bisa menyebabkan. Karena kalau secara logika sebetulnya apapun yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan menyebabkan satu reaksi inflamasi termasuk koagulasi. Saya pernah berdiskusi cukup lama dengan hematolog kita ya. Jadi apapun yang masuk itu memang bisa menyebabkan kalau dia sudah punya bakat itu bisa lebih membuat dia lebih
pembukaan darah itu terjadi. Ya, tetapi kita belum bisa berani menyatakan bahwa karena itu pasti, karena itu belum bisa kita itu. Tapi ini masih dalam observasi. Ya, dalam perjalanan inilah yang kita observasi. Kipi-kipi ini dicatat. Ya, yang saya beberapa kali yang saya lihat ada AstraZeneca kebanyakan panas ya, panas tinggi, D-dimernya meningkat, tidak ada satu pasien dirawat ya, karena kipi ya, bisa suruh rawat ya. Ternyata D-dimernya meningkat ya, meningkat dan sekarang ditangani hematologi. Nah ini kita awasi terus kipi-kipi seperti ini. Ya, jadi kita nanti akan ada jawaban setelah ini lebih banyak lagi yang dilakukan penyuntikan. Ya, ini satu hal lagi. Kemarin sudah oke ya, AstraZeneca yang kemarin ditarik sementara sudah boleh diedarkan lagi. Oke. Nah, ini kan kita tahu sampai saat ini baru 3 vaksin yang beredar, Sinovac, kemudian Astra dan Sinovac untuk vaksin gotong royong ya. Nah, ini bagaimana dengan yang Pfizer misalnya? Apa sih kenapa masalahnya kok belum ada juga di Indonesia? Mungkin Prof Iris bisa komentar mengenai hal ini. Ya, apa sebenarnya sih udah dipesan rencananya Juni apa Juli rencananya. Okay. Mudah-mudahan betul-betul sesuai waktunya. Ya, jadi banyak sekali yang menunggu untuk Pfizer dan Moderna karena beberapa orang yang mau ke Amerika itu yang mau sekolah kembali ke sana, beberapa pasien saya juga menunggu itu kedatangan vaksin itu karena mereka hanya di Amerika hanya itu yang diakui saat ini ya, mereka tetap bersikeras tetap AstraZeneca, Moderna dan Pfizer. Jadi kita berharap rencananya yang saya tahu itu Juni atau Juli akan datang. Sudah dalam ini prosesnya. Ya, ini bisa nyambung. Ditambahkan sedikit di situ. Silakan, Bro. Ya, Bro. Karena Pfizer itu memerlukan infrastruktur yang khusus, Bro. Ya. Dia disimpan di -70. Ya, jadi -70 itu sangat sulit di daerah tropis ini untuk mengelolanya. Jadi disiapkan dulu infrastrukturnya, disediakan -70 di setiap tempat, baru kemudian itu bisa diberikan. Makasih. Iya, betul sekali itu, benar. Jadi ada faktor lain ya. Nah ini jadi pertanyaan berikutnya nih Prof Iris ya. Jadi ketika ada ya, ini dari Halimatus Dia, saya sudah mendapatkan vaksin dengan Sinovac lengkap pada bulan Februari. Saya berencana akan pindah ke New York dan di sana kemungkinan ada keharusan vaksinasi ulang dengan vaksin yang sudah diregister di FDA US. Apakah diperkenankan secara ilmiah saya diulang vaksinasi COVID dengan merek yang lain dari Sinovac? Apakah ada dampak yang merugikan secara ilmiah kapan vaksinasi COVID-19 ini harus diulang? Demikian Prof Iris bisa komentar nih karena memang kita jadi tahu. Yang pertama banyak sekali yang bertanya perlu nggak vaksinasi ketiga kali? Maksudnya Sinovac karena beberapa orang melakukan Sinovac ketiga kali. Ya beberapa saya dengar dan saya tahu orang-orang itu melakukan ya. Tidak apa-apa, memang karena dianggap yang ketiga itu sebagai dosis penguat ya, itu masuk di akal. Ya tetapi kan vaksinnya terbatas, jadi setiap orang jatahnya 2 sebetulnya. Jadi biarkan sesuai dengan pemerintah, kalau memang dua dulu negara kita. Nah ini pertanyaan yang baik sekali ya, itu muncul pertanyaan yang dari pasien-pasien yang memang mau pergi ke luar negeri belajar di sana. Nah dan memang mereka akan dilakukan penyuntikan ulang. Ya, jadi kalau mereka sudah di Sinovac 2 kali 1 seri dan mengingat adanya mutasi-mutasi dan Sinovac itu tidak bisa mengcover keseluruhan, dia kita katakan misalnya efikasinya 65,3% ya, kemudian nanti dengan adanya mutasi itu pasti akan turun efikasinya. Ya kalau Pfizer 95%, turun-turunnya bisa 80%, dia masih bagus ya. Moderna juga demikian. Tapi kalau untuk ini saya sangat setuju untuk divaksin ulang. Nah saya memang anjurkan ke mereka, silakan vaksin untuk Pfizer, tapi tetap lengkap nanti di sana. Karena saya menganggapnya itu strain yang di sana itu bisa lebih mengcover untuk strain-strain yang lain. Jadi tidak apa-apa. Boleh saja dari imun sistem tidak masalah. Karena memang ada beda dan juga beda platform ya, beda platform. Mungkin Prof. Pratiwi mau menambahkan, silahkan Prof. Ya, jadi untuk keperluan di Indonesia saya rasa nggak usah Prof divaksin lagi. Ya, masih banyak yang antri karena dengan case seperti ini masih 5 tahun baru selesai. Jadi 5 tahun, 6 tahun baru kita nanti selesai. Tapi kalau pergi ke luar negeri, tapi kalau mau ketiga, keempat sebetulnya enggak apa-apa memang ya. Tapi nggak usah. Tapi kalau misalnya ada keperluan untuk ke Amerika,
Atau barangkali kemarin ada sebelum Sinovac diakui oleh WHO ada rumor juga tidak bisa dipakai untuk ke Timur Tengah dan seterusnya. Tentu saja bisa dipertimbangkan untuk divaksin lagi gitu ya. Tetapi kalau secara umum guideline umum itu tidak dianjurkan, dan penelitian membuktikan bahwa meskipun sudah lama dia masih cukup melindungi, masih bisa melindunginya. Terima kasih. Ya, ini satu lagi nih Prof. Iris nih, karena berhubungan dengan penyakit autoimun ya. Jadi mengingat penderita SLE tidak boleh divaksin, pencegahan infeksi coronavirus, apa dampaknya kalau tidak divaksin? Apakah ada upaya lain selain 5M misalnya? Ini untuk SLE. Tapi saya rasa juga tidak seluruh SLE atau memang semua pasien SLE. Silakan Prof. Iris. Ya betul sekali Prof. Ari, memang tidak semua. Ya jadi dulu memang dari PAPDI kita mengatakan semua nggak boleh ya, karena kita udah 4 kali ada perubahan-perubahan di PAPDI. Ya jadi rekomendasi PAPDI itu sudah 4 kali berubah, dan terakhir kita mengatakan waktu itu khusus rapat peramuni dengan IRA dan PAPDI ya. Jadi kita udah ada keputusan dari bertiga, itu perhimpunan, jadi menyatakan bisa divaksinasi bila kondisi stabil. Ya jadi kalau autoimunnya stabil itu bisa dilakukan vaksinasi, tetapi memang lebih dari WHO tuh lebih buruk kalau orang orang autoimun kena COVID itu akan lebih buruk dampaknya dibandingkan kalau flare up daripada autoimunnya. Ya sehingga kami mengambil keputusan dari IRA maupun Pramuni bahwa kondisi stabil itu bisa divaksinasi, dan tentu ada surat dari dokternya. Ya jadi memang banyak pasien autoimun sudah divaksinasi, dan sebagian memang nggak apa-apa ya, kita udah katakan bahwa itu akan flare up sebentar gitu ya. Kita katakan seperti itu. Tapi kalau yang memang belum bisa, kita katakan memang belum bisa. Ya, seperti itu. Jadi memang sebaiknya konsultasi ke dokter ahli imunologi atau reumatologi ya, kalau tergantung pasiennya ini, bahwa sebenarnya tidak semua pasien SLE tidak bisa divaksin. Nah kemudian sehubungan hal yang sebut, mungkin Prof. Iris ada pengalaman mengenai pemakaian ivermectin untuk pencegahan dan terapi COVID-19. Apakah penderita SLE ini tadi untuk mencegah nih? Bagaimana Prof? Ada rekomendasi untuk hal ini Prof? Ya, saya terus terang nggak langsung menangani COVID ya, maklum udah lansia nih Prof. Ari. Tapi kalau dari secara teori ya mungkin saja ya itu ivermectin, tapi ya saya terus terang tidak banyak pengalaman. Tapi kelihatannya oke. Mungkin Prof. Pratiwi bisa menjelaskan. Ya, sedang di clinical trial di RSCM. Saya rasa hasilnya kita tunggu. Namun dari hasil penelitian di tempat-tempat lain tidak ada perbedaan bermakna dengan penggunaan dari ivermectin itu terhadap lama rawat maupun berkurangnya atau naiknya angka kematian. Oke, ini ini ditujukan Prof. Pratiwi atau Prof. Iris di sini ya. Jadi saya punya pasien pria 64 tahun, orang Amerika, selama puluhan tahun tinggal di Indonesia, tidak keluar negeri sama sekali. Pasien terkena COVID-19 4 bulan yang lalu, dan pasien selama ini dalam treatment Humira, adalimumab injeksi mandiri sekali tiap 2-3 minggu, sudah 4 tahun dari USA, dengan ankylosing spondylitis thoracal sehingga bungkuk berat. Pasien sudah bertahun-tahun, SP2-nya normal, SPO oksigen normalnya 93-50%. Pasien saat ini tidak ada keluhan tapi ingin divaksin AstraZeneca, tapi vaksinator menolak. Jadi bagaimana Prof sebaiknya nih? Jadi pasien dalam on treatment Humira ya, dan sudah 4 tahun, dan pasien minta divaksin. Mungkin Prof ini sekali ya, klinik ya, kira-kira gimana nih Prof? Ya, jadi Humira tuh adalimumab ya. Jadi kita biasanya pakai untuk ankylosing spondylitis ya, untuk RA itu kita pakai untuk Humira, dan hasilnya memang baik ya. Nah kalau misalnya boleh nggak sih kita berikan kepada orang ya untuk divaksinasi, tetapi masih ada injeksi Humira ya. Nah itu harus dilihat dulu kondisi klinisnya, tentunya kondisi klinis. Nah sebaiknya memang kalau masih ada Humira kita biasa nggak memberikan. Ya kita memberikan kalau dosisnya sudah kecil, dan untuk autoimun biasanya kita hanya maksimal steroid itu 20 mg per hari, itu maksimal yang bisa kita berikan. Sedangkan untuk obat-obat yang lain kalau bisa tidak usah diberikan dulu, karena untuk pembentukan antibodi juga nanti tidak akan lebih baik ya. Jadi itu melihat klinisnya bagaimana, keluhannya, kemudian hasil labnya itu kita harus lihat ya, paling kalau masih dalam penyuntikan Humira.
Jadi kita harus dinilai dari segala aspek dan nanti dokternya akan menentukan bahwa dia bisa divaksinasi atau tidak. Jadi biasanya kita nggak tulis tidak boleh, tertunda. Kita bilang tertunda, jadi itu Humira kan ada dosis kapan harus disuntik lagi. Nah pada saat tidak disuntik ya mungkin itu pada saat yang bisa kita memberikan vaksinasi. Nah, jadi harus dilihat segala aspek. Dan tentu harus minta surat dulu ke dokternya ya untuk yang masih mendapatkan terapi injeksi Humira. Karena masalahnya kan sebenarnya kalau dia dalam hal ini tertekan antibodinya, maka takutnya tidak efektif ya Prof. Iris ya, artinya betul. Tidak bentuk antibodi yang diharapkan gitu ya. Betul. Oke. Ya ini Prof. Pratiwi ada pertanyaan lagi nih Prof. Jadi mungkin dari pengalaman Prof melihat varian-varian yang ada, apakah varian virus yang lebih menular itu lebih memiliki resiko kematian lebih besar atau malah resiko kematiannya lebih rendah, Prof? Ya, jadi tadi telah sampaikan bahwa ada daftar tadi ya, ada yang transmisibilitasnya yang lebih cepat. Itu ada beberapa strain ya. Ada yang menyebabkan penyakitnya lebih virulen begitu ya. Jadi dua hal yang tidak terlihat adalah bahwa meningkatkan angka kematian itu tidak, dan juga tidak tidak terhindar dari diagnostik. Itu yang untuk strain alpha, beta, gamma, delta itu dua hal itu tidak terjadi, Prof. Hanya dua itu. Kalau transmisibilitas memang ada yang lebih cepat, ya, Prof. Dan menghindar dari efek vaksin itu ada yang sangat turun efek vaksinnya. Jadi itu yang bisa sampaikan. Ya, ini ada juga pertanyaan lagi dari Dr. Kuspuji sudah penyakit dalam. Tadi Prof juga sudah menyinggung, mungkin bisa dipertegas lagi, Prof. Apakah ada kemungkinan problem diagnostik yang akan timbul dengan varian-varian baru yang ada saat ini, Prof? Ya, jadi kalau kita pakai N1, N2, N3 sebagai primer pada PCR, itu tidak ada sampai sekarang. Jadi alpha, beta, gamma, dan delta tadi oke, semuanya masih bisa terdeteksi. Tetapi kita belum coba dengan kit-kit yang pakai probe dari misalnya dari Cina, yang bukan N1, N2, N3. Tadi di lokasi-lokasi yang juga merupakan lokasi yang hot untuk mutasi. Jadi itu yang kita harus evaluasi. Tetapi kan panduan dari Litbangkes itu pakailah N1, N2, N3, kita juga bisa pakai RDRP nanti untuk kalau hasilnya tidak konklusif kita pakai lagi gen keempat ya RDRP. Nah kalau kita pakai dengan cara N1, N2, N3 dan RDRP itu semuanya masih bisa terdeteksi. Ya, ini karena Dr. Kuspuji klinisi, jadi memang perlu dipastikan lagi nih Prof ya di rumah sakitnya atau di tempat labnya itu apakah laboratoriumnya. Ya, primernya itu ya Prof ya, primer N1, N2, N3 atau mungkin primer dari China yang bisa saja tidak mendeteksi mutasi yang terjadi tadi. Ya. Oke, kemudian ya ini Dr. Zakia nih ke Prof Iris nih nampaknya ya. Jadi ketika pasien pasca vaksinasi apakah dapat terinfeksi SARS-CoV-2 dalam hitungan hari pasca vaksinasi, Prof? Mungkin dipertegas lagi, Prof. Ya, bisa saja ya. Jadi karena OTG itu berapa kali orang beri vaksinasi 2-3 hari kemudian ternyata ada panas, ada keluhan, ternyata positif PCR-nya. Jadi berarti dia sudah OTG sebelumnya. Jadi mungkin saja. Nah waktu itu sempat disalahkan vaksinnya nggak mempan, padahal antibodi baru-baru kebentuk. Antibodi kebentuk aja masih 1 bulan kemudian, 14 hari, dan itu pun setelah vaksin yang kedua. Ya jadi ternyata orang itu sudah OTG. Ya jadi memang idealnya adalah kalau benar kita mau ideal seperti penelitian, jadi harus orang yang betul-betul tidak OTG. Artinya semua orang sebelum vaksinasi PCR. Tapi kan nggak mungkin. Itu PCR berapa harganya, siapa yang mau melakukan. Ya jadi kalau kita melihat secara epidemiologi, pokoknya semua divaksinasi kayak hepatitis B. Beberapa waktu yang lalu semua kita vaksinasi. Entah dia sudah tertular atau belum, semua divaksinasi. Karena tidak ada salahnya kalau orang udah terinfeksi vaksinasi, itu tidak bertambah infeksi. Hanya saja mubazir saja, vaksin tidak bisa bekerja karena infeksi sudah masuk ke dalam sel. Sedangkan antibodi yang dibentuk oleh vaksinasi itu bekerjanya ekstraseluler di luar sel. Ya, jadi memang orang itu sudah OTG. Karena kita kan nggak mungkin periksa semua satu persatu. Nggak usah PCR ya, boleh kita lihat swab antigen, itu pun tidak mungkin gitu ya.
Jadi kita berbicara saat ini secara epidemiologis. Jadi semua divaksinasi ya, kalau kecuali yang kita tanya semuanya memang di meja 2 ditanya anamnesis. Tetapi kalau yang OTG dia sendiri kan nggak tahu, saat itu dia belum ada reaksi ya, tetapi setelah berapa hari kemudian setelah vaksinasi ya itu. Jadi tapi sekarang masyarakat sudah mulai tahu bahwa bukan karena vaksin yang tidak mempan, karena memang sudah adanya OTG sebelumnya. Ya, terima kasih. Ini Prof sekalian, ada pertanyaan lagi nih Prof Iris. Ini kan selama ini penyintas menunggu 3 bulan. Apakah ini masih berlaku untuk yang saat ini, Prof? Ya. Sebetulnya begini, penyakit apapun itu secara alamiah akan terbentuk antibodi. Nah setelah itu kalau bisa langsung divaksinasi. Bahkan dulu ada di RSCM itu kita dari Amerika itu ya, dari WHO itu setiap pneumonia yang baru sembuh kalau di Amerika langsung dikasih vaksin pneumonia. Tapi kalau di kita tidak, karena kita istilah sembuh kita tuh belum sembuh benar, tapi sudah pulang. Jadi harus ada rawat di rumah lagi ya, jadi belum bisa vaksin langsung. Dulu ada kecenderungan seperti itu, setiap di RSCM ada rencana seperti itu, tapi kita tidak bisa menjalankan karena ternyata yang pulang itu belum sembuh benar. Sedangkan orang divaksin itu sudah harus sembuh benar. Nah terus kenapa 3 bulan? Ya karena apa? Karena vaksin kita masih terbatas. Nah 3 bulan itu masih cukup tinggi antibodi secara alamiah. Nanti 3 bulan itu sudah mulai menurun, baru dia dikasih antibodi, dikasih vaksin ya. Nah tapi waktu sebelum 3 bulan kita beri kesempatan kepada orang lain sebanyak-banyaknya vaksin itu diberikan supaya semua orang bisa sudah ada divaksinasi untuk 1 kali. Ya jadi nanti pas 3 bulan dia baru boleh vaksinasi karena udah mulai menurun. Tapi kesempatan pertama kita berikan pada orang yang belum pernah terinfeksi. Itu maksudnya mempercepat cakupan supaya herd immunity cepat tercapai. Itu tujuannya. Yang paling bagus sih dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan vaksin brok semuanya sekaligus. Nah itu paling bagus, herd immunity akan cepat terjadi. Tapi kan kita nggak mungkin, negara kita aja masih nanya sana, nanya sini untuk vaksinasi. Ya kemudian tadi pelatih udah bilang kita logistiknya untuk min 70 untuk Pfizer, untuk Moderna min 20 itu harus ada ya. Dan itu mungkin hanya di kota-kota besar karena nggak efektif. Kalau cold chain-nya jelek, sampai sana vaksin sudah tidak efektif ya. Nah banyak sekali kendala-kendala, belum negara kita negara kepulauan ya seperti itu. Ya jadi memang itu Prof Ari yang kita harus ini. Jadi karena vaksin kita masih terbatas, bukan karena tidak boleh di bawah 3 bulan. Secara imunologi tentu saja boleh. Jelas artinya cakupan kita masih tidak sesuai dengan target ya Prof Iris ya. Masih rendah. Ini kan 70%, jadi kita beri kesempatan dulu kepada orang yang memang belum pernah terinfeksi atau ya belum pernah divaksin. Nah ini satu lagi hubungannya dengan vaksin influenza, ini juga sering pertanyaan dari pasien nih. Jadi rutin vaksin influenza tahunan, diberi jarak berapa lama pemberiannya bila telah mendapat vaksin COVID AstraZeneca dosis kedua? Ya, untuk vaksin COVID apapun kesepakatan dari pemerintah adalah ya 1 bulan sebelum vaksin COVID dan 1 bulan setelah vaksin COVID yang kedua itu tidak dilakukan vaksinasi apapun. Sebenarnya secara imunologi boleh ya sebenarnya ya, bisa kita naik haji kiri kanan oke, influenza, meningitis ya seperti itu, makan 3 pneumonia dalam 1 waktu ya. Karena vaksinnya udah lama, kita udah tahu aman. Ini vaksin baru, jadi kita sangat takut akan KIPI-nya. Nah, jadi KIPI itu 1 bulan sebelum dilakukan COVID-19, kita takutnya ada KIPI vaksin sebelumnya, dan 1 bulan setelah vaksin yang kedua, COVID-19 tidak boleh vaksinasi apapun untuk mengikuti KIPI. Karena dari Komnas KIPI itu akan diikuti selama 28 hari setelah vaksin yang kedua. Ya, karena takutnya ada reaksi lambat, dan ternyata memang banyak yang reaksi lambat. Ya, jadi KIPI lambat, jadi artinya nanti pas 5 hari, pas seminggu baru terjadi reaksi, ya seperti itu. Nah itu. Jadi tapi nanti kalau ini sudah jadi vaksin endemik kayak influenza, itu ya kita tiap tahun udah vaksin COVID. Kelihatannya akan begitu, kelihatannya akan menjadi endemik kelihatannya. Dan pandemik kita ini nggak bisa 2 tahun kelar, harus lebih dari 2 tahun kelihatan. Kalau lihat herd immunity kita nggak bisa nggak bisa cepat gitu ya. Gimana Prof Pratiwi? Nggak bisa cepat ya Prof. Ya mungkin Prof bisa komentar Prof mengenai herd immunity ini Prof Pratiwi. Ini ahlinya ini. Ya, herd immunity adalah kalau sudah 70% tervaksinasi. Nah, saya rasa dengan kecepatan seperti sekarang ini diperkirakan 5 tahunan kira-kira ya. Saya rasa tanpa percepatan yang bermakna maka pasti waktunya bahkan mungkin bisa lebih panjang karena banyak orang sampai saat ini masih tidak percaya ada COVID dan tidak percaya untuk vaksin. Jadi ini yang masih tantangan kita semua sebagai dokter.
Makasih, Prof. Ya, mungkin secara umum kali Prof, kalau artinya begini, kalau kan kita tahu nih kita udah 3 vaksin, jadi kalau berbagai macam vaksin itu apakah ada perbedaan nggak untuk mencapai herd immunity dengan misalnya kita hanya fokus 3 vaksin saja yang beredar di Indonesia, Prof? Ya, yang penting adalah jumlah yang tervaksin, berarti jumlah yang terlindungi, Prof. Ya, terima kasih. Baiklah teman-teman sekalian, ini mohon maaf sebenarnya masih banyak pertanyaan ya, tapi karena kita udah dibatasi waktu, saya hanya sampai jam 17.45 ya, karena kita juga mau yang Jakarta saya rasa udah sholat maghrib, kalau teman-teman di timur saya rasa sudah sholat, sudah masuk maghrib, mohon maaf. Terima kasih kepada Prof. Pratiwi, Prof. Iris yang luar biasa penyampaiannya, membuat kita lebih memahami lagi bagaimana virus itu mutasi, kemudian juga update tadi oleh Prof. Pratiwi, besok kita sudah tidak lagi mendengar B117, yang kita dengar adalah mutasi alfa beta, ya ini WHO 31 Mei, saya rasa ini juga menjadi hal yang penting, dan beberapa note dari Prof. Pratiwi tetap kita terus kita memang saat ini untuk Indonesia sendiri baru 1.800 dari 1.800.000, berarti memang pencapaian kita masih sangat rendah. Terkendalanya bermacam-macam, ini untuk informasi aja saat ini ya Prof ya, untuk reagennya aja kita mesti ident 1 bulan, karena memang stoknya sudah sangat minim ya Prof, lagi di Singapura. Ini jadi PR juga buat kita nih, di satu sisi kita mengejar target, tapi di sisi lain uangnya ada, barangnya nggak ada gitu ya. Ini problem kita nih secara nasional untuk masalah mengidentifikasi mutasi. Tentu harapannya dalam kondisi seperti ini ya 5M lagi lah. Ya, kita berharap tidak ada penularan yang cukup signifikan di tengah masyarakat, sehingga artinya ya kalaupun tadi terjadi mutasi segala macam itu sesuatu yang ringan lah begitu. Baiklah, juga demikian tadi terima kasih Prof. Iris yang luar biasa paparannya mengenai vaksin dan beberapa hal mengenai KIPI, dan pertanyaan-pertanyaan juga sudah terjawab ya. Prinsipnya tentu saat ini oke lah kita pegang cukup untuk 2 kali itu. Ya masalah nanti booster itu tergantung kesempatan. Ketika nanti memang ini harus ada ketentuan-ketentuan seperti ke Amerika harus menggunakan vaksin yang memang di approve oleh FDA Amerika, tentu itu nanti nggak ada masalah kalau memang ini mau divaksin kembali begitu ya. Saya mohon maaf kepada teman-teman sekalian karena memang tidak semua pertanyaan bisa dijawab karena waktu kita terbatas, tapi ini saya rasa note untuk Indo Anesthesia nih, paling tidak Dr. Susilo nampaknya jualan kita ini alhamdulillah laris berkah nih, saya rasa Dr. Susilo untuk hari ini Indo Anesthesia kemudian viewernya juga lebih dari 500-an, pertanyaannya juga berjubel ya, jadi terus terang saja sebagian malam minggu dari teman-teman ini ada di forum ini nih. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan, dan terima kasih sekali lagi Prof. Pratiwi, Prof. Iris, dan juga Dr. Susilo. Ya saya rasa ini menjadi PR tersendiri, mungkin dengan waktu perlu juga diadakan hal-hal seperti ini, dan saya rasa banyak sekali manfaat karena pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tadi ada pertanyaan praktis dan pasti langsung diimplementasi oleh teman-teman di lapangan untuk pasien-pasiennya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih atas nama Indo Anesthesia. Terima kasih kepada Prof. Ari yang sudah menjadi moderator. Terima kasih kepada Prof. Pratiwi, Prof. Iris, materinya sangat baik dan sangat lengkap sekali. Terima kasih membuka mata. Terima kasih untuk seluruh pembicara sudah mau meluangkan malam minggunya bersama Indo Anesthesia. Dari Dr. Susilo, Dr. Edi ada yang mau ditambahkan, Dok? Saya mengulangi saja, terima kasih banyak buat teman-teman sejawat yang meluangkan waktu, baik para pembicara, moderator, dan juga peserta terutama. Seperti impian selama ini bahwa ternyata memang terbukti kalau acaranya itu menarik, tentu pesertanya akan bertahan. Pertanyaannya akan meludak. Jadi tadi kan di awal saya sudah sampaikan, terjadilah pada hari ini. Jadi memang pandai bersyukur kita menghadapi kebahagiaan ini. Terima kasih, Chris. Baik, kalau gitu terima kasih sekali lagi kepada seluruh peserta, terima kasih kepada moderator, pada pembicara.
Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa di acara Indo Anestesia selanjutnya. Terima kasih Prof. Terima kasih. Terima kasih Prof. Ari, Prof. Pratiwi, Prof. Iris. Terima kasih Prof. Ari. Terima kasih Ya, Prof. Prof. Ari. Terima kasih Prof. Prof. Susil. Pratiwi. Terima kasih semuanya. Terima kasih peserta semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Um,